Nah, Indonesia belum punya PLTN. Ya kan kita tahun 2000 mau punya PLTN. Berarti siapa yang mikir limbahnya ini? Semua yang saya di Batam saya tanya, nggak ada aturan tentang high level waste. Terus, udahlah saya belajar limbah lah. Saya berbuat sesuatu yang menghasilkan duit, nanti duitnya untuk sebagian untuk research kan gitu. Nah, yang paling gampang ya bikin IPIM. Kalau bikin reaktor nuklir lama, bikin PLTN lama. Hai, dari COBC Inisiatif, aku Harun Ardiansyah dan ini adalah season ketiga dari podcast Bicara Nuklir. Di episode ini, aku ngobrol bersama Dr. Yodi Utomo Imarjoko, dosen di Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika UGM yang saat ini sejaga membangun PTN Sterna, sebuah perusahaan di bidang sterilisasi menggunakan mesin elektron beam. Pak Yudi sudah mengalami semuanya, mulai dari menjadi dosen, perwakilan Indonesia di CTBTO, Direktur Utama PT Inuki, dan membangun perusahaan swastanya sendiri. Kali ini, kami ngobrol tentang semangat trailblazing dari Pak Yudi ketika menjalani karirnya hingga saat ini. So, let's check it out! Oke, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast Bicara Nuklir. Dan kali ini aku kedatangan dosen dari Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika UGM, dosenku dulu, Bapak Yudi Utomo Imarjoko. Beliau itu kalau saya dulu ngelihat Pak Yudi itu kayak, wah ini entrepreneur sekali Bapak dosen satu ini. sangat jago untuk kayak bilang untuk menyampaikan suatu materi itu jago banget dan impress banget ketika dulu beliau mengampu mata kuliah limbah dan pengelolaan bahan bakar gitu. Sehingga sempat itu gabung di perusahaan beliau gitu waktu habis lulus S1 sebentar. Nah, terima kasih banget Pak Yudi udah berkenan untuk saya ajak ngobrol. Nah, di Bicara Nuklir itu kita biasa memulai dengan itu Pak, perkenalan dari narasumbernya gitu. Mungkin bisa minta tolong Pak diceritain gitu kayak perjalanan karir Bapak gitu kan. Mungkin dari S1 di departemen kita, di DTNTF, terus habis itu ke Amerika, ke Iowa. Kenapa Iowa, terus habis itu kan saya tahu bidang Bapak kan sebenarnya di limbah radioaktif kan, terus apa yang membuat Bapak tertarik di bidang limbah radioaktif itu Pak? Ya, terima kasih. Teknik nuklir itu saya mulai pada waktu keinginan teknik nuklir ya. Itu saya mulai pada saat saya masih SMA. Guru kimia modern saya itu seorang wanita, tapi ya menarik, bukan menarik fisik, tapi menarik caranya menyampaikan. Sehingga saya itu pengen tahu ini apa sih nuklir ini, barangnya kecil banget kok bisa menghasilkan energi gede. Itu anak SMA ya. Iya. Jadi saya membangun rasa ingin tahu, keinginan itu sudah sejak SMA. Nah, begitu pendaftaran masuk perguruan tinggi, saya memilih, kan ada 3 pilihan. Yeah. Suruh memilih 3 departemen. Teman-teman pada ke teknik sipil, ke arsitek, ke kedokteran, ke ekonomi, ke HI, kalau saya yang terkenal itu. Saya ngomong sama orang tua saya pengennya teknik nuklir. Terus ibu saya itu membaca buku panduan teknik nuklir itu dibaca. Ya udah, kalau mau ke sana ya ke sana aja. Ya udah, aku pokoknya pengen ke sana, nggak kepengen ke tempat lain. Walaupun kakak saya masuk di fakultas kedokteran 1 tahun sebelumnya. Nah, supaya saya mau bisa keterima, gimana caranya? Saya pilih pilihan satunya teknik nuklir. Pilihan keduanya teknik nuklir juga. Oke. Pilihan ketiganya teknik nuklir juga. Emang udah itu ya, terpatri kayaknya. Terpatri ke sana. Yeah. Karena pilihannya masuk teknik nuklir ya, semua pilihan teknik nuklir. Kalau ada opsi lain kan panitia bisa, ini tidak, taruh sini aja kan bisa. Dulu kan belum 100% komputer kayak sekarang, tahun 81 atau belum lahir ya. Belum jauh. Nah, panitianya tanya, loh Mas, teknik nuklir semua di mana? Saya tanya ke situ. Kalau pilihan 1 nggak keterima, ya pilihan 2. Pilihan 2 keterima, ya pilihan 3. Terus gimana kalau? Sama aja. Pokoknya saya pindah ke universitas lain yang ada teknik nuklir ya. Maunya gitu, tapi
UGM ada, dan itu baru dibuka pertama kali S1 Iya. tahun itu, Mhm. program S1, ya alhamdulillah saya diterima. Maaf saya potong, Pak. Cuma Itu kalau dulu itu di tahun 81 satu angkatan berapa orang ya, Pak? 60 orang waktu itu. Oh, masih sama standar 60 dengan sekarang orang, lah ya. Heeh. ya 60 orang, yang ceweknya satu, yang 59 cowok Masya semua. Allah. Nah, pada saat dapat info diterima itu, saya diterima pertukaran pelajar AFS itu. Iya. Jadi saya belum sempat masuk, saya diterima ke Oregon untuk pertukaran pelajar. Nah, saya meminta izin ke Pak Dekan. Kan ada aturan 2 tahun pertama harus 30 SKS, itu harus dapat Di atas lulus 2 30 IP gitu ya. SKS, Heeh. IP di atas 2, 30 Iya. SKS selama 2 tahun pertama. Iya. Kalau enggak ketikung. Iya, evaluasi Ya, tiap 2 tahun ya. Heeh. ya. Terus saya bilang nggak apa-apa, saya tinggal setahun. Jadi saya tidak dapat dispensasi. Artinya saya masuk kan baru 1 tahun berikutnya, ya tinggal 1 tahun. Ya Jadi tahun gimana pertama caranya? SKS saya 0. Tahun Nah, kedua baru dikebut terus 30 langsung. baru dikebut. Heeh. Cuman kebetulan saya di Oregon, saya di kota kecil namanya Albany, Oregon, penduduknya 25.000 di sana. Nah, tapi teman-teman saya sudah mulai kuliah di UGM. Saya Iya. masih SMA lagi di Oregon kan, Iya. kelas 3 SMA. Hmm. Namun ternyata saya kota saya itu tidak jauh dari Oregon State University di Oh, Corvallis. iya ya. Jadi kalau naik sepeda, akhirnya saya nggak boleh naik kendaraan bermotor. Naik sepeda itu sekitar 30 menit dari rumah. Nggak jauh ya. Suburbnya itu berarti Oregon State ya. Iya, Suburbnya iya. Corvallis. Suburbnya Corvallis. Nah, kebetulan tiap hari Jumat itu, kalau universitas kan biasanya ada sholat Jumat. Jadi saya ngomong sama sekolah, saya pengen sholat Jumat di Corvallis, di universitas. Mereka mengizinkan karena tahu saya orang Islam. Jadi saya tetap Jumatan selama setahun di sana itu. Nah, tapi setelah sholat Jumat saya tidak pulang, tidak balik ke SMA saya lagi pada setiap hari Jumat. Tapi saya sit in mata kuliah nuklir di Departemen Nuklir Engineering. Saya dekati departemennya, saya dekati chairman-nya, saya ini sebenarnya udah diterima di Nuklir Engineering di Indonesia, saya gini, boleh setting dan usah bayar. Jadi enak banget itu, Pak. Saya ngaudit kuliah. Nah, saya ambil semester pertama ya kira-kira teman saya itu kuliah di UGM, saya kuliah di Oregon State tiap hari Jumat dari jam 11 itu berangkat ke sana, sholat Jumat dulu, terus saya ambil kuliahnya sore itu ada, saya ikuti. Nah, sehingga pikiran hati saya itu selain mengikuti pertukaran pelajar, saya juga mahasiswa loh, kepada diri saya sendiri gitu. Walaupun tanpa kartu mahasiswa. Iya, mahasiswa tidak resminya Oregon State lah ya. Ya, kan di sana itu selalu SMA ke universitas itu ada transition program. Jadi anak kelas 3 sebelum dia betul-betul masuk ke universitas supaya bisa mencicipi rasa kehidupan di universitas itu dibolehkan. Dibolehkan mengambil mata kuliah tertentu yang dia senangi saja, tapi prerequisite-nya itu bisa memenuhi, artinya hanya general requirement aja lah ya. Ya, matematika, apa, ini ada. Saya kebetulan karena sudah dianggap diterima di nuklir engineering atau di nuklir UGM, ya saya boleh ngambil nuklir yang introduction dulu gitu. Oleh mereka, jadi sedikit banyak saya paham. Walaupun saya belum masuk ke teknik nuklir, tambah pengetahuan walaupun di Oregon State ya, jadi
Itu blessing lah bagi saya selain Iya. mengikuti pertukaran pelajar. Mm-mm. Jadi itu yang mendasari ya saya memilih teknik nuklir, dan saya walaupun kehilangan 1 tahun pertama tidak mendapatkan SKS, tidak berarti saya kehilangan waktu untuk mendapatkan pengetahuan nuklir gitu. Walaupun di Oregon State. Iya. Ya, segala kesempatan yang mungkin harus dijalankan sejak kecil. Sejak pokoknya begitu kita terobsesi ya sudah diikuti terus, jangan sampai dilunturkan atau jangan sampai putus lah ya. Udahlah tahun depan baru mulai. Saya senang di Amerika, enggak lah ada Oregon State. Itu kan nuklirnya bagus juga. Iya, lumayan bagus ikuti gitu ya. Ya. Terus ke sana reaktornya sama, pakai Triga, di Jogja juga ada Triga. Jadi sedikit banyak paham tentang nuklir. Itu awal mulanya saya membangun karir di nuklir dengan berusaha mencari pengetahuan, dan kebetulan walaupun saya baru masuk ke teknik nuklir tahun berikutnya, tapi sudah punya teman-teman dosen, profesor dari Oregon State University, yang mana mereka juga punya jaringan juga, jadi network saya semakin luas walaupun saya baru tahun pertama di teknik nuklir. Iya. Gitu. Iya. Seperti itu. Lalu terus kemudian saya masuk. Ya silakan. Bapak diteruskan aja, Pak. Ya, kemudian saya masuk ke teknik nuklir UGM pada tahun kedua, walaupun saya mengambil semester 1. Iya. Nah, untungnya apa? Untungnya kan semester 1 saya sudah ngambil di Oregon State sedikit banyak. Iya. Dan ternyata bukunya sama yang dipakai di teknik nuklir UGM dengan yang di Oregon State. Itu buku dasarnya sama. Oke. Ya kayak ngulang aja. Iya, kayak ngulang. Jadi ngulang aja, bukunya sama. Terus ini udah tak pelajari, udah tambah ngerti lah. Iya. Jadi setahun saya dapat 36 SKS. Jadi langsung lolos. Iya. Tinggal kejar sisanya nih. Iya, kejar sisanya. Terus hatinya ke sana, tapi memang saya senang organisasi. Jadi kemudian saya jadi di AFS, saya jadi ketua chapternya waktu itu. Iya. Selain organisasi di KMTN, saya juga jadi pengurus. Banyaklah aktivitas yang saya lakukan selain teknik nuklir sendiri. Iya. Ilmu nuklir sendiri. Gitu, Mas. Iya. Lalu terus kemudian transisi ke Iowa State-nya itu gimana, Pak? Apa yang menginspirasi Bapak kayaknya jadi studi lanjut aja deh gitu. Motivasinya apa? Ya, jadi kebetulan karena saya melihat perkembangan teknologi nuklir di Indonesia. Semua terpusat di Batam. Ini di kisaran tahun 90-an berarti, Pak ya? Saya masih mahasiswa, jadi mahasiswa sudah mendekati akhir. Saya mahasiswa itu mendapat ikatan dinas dari Batam. Jadi memang harus bekerja di Batam setelah lulus. Nah, semua dikasih, semua mahasiswa dikasih tanpa kecuali. Iya. Jadi karena mereka memang mencari menyiapkan lulusan teknik nuklir yang rencananya tahun 2000 itu ada PLTN pertama di Indonesia. Iya. Ya oke, saya terima aja dapat ikatan dinas gitu ya. Iya. Toh nanti kalau langsung lulus langsung kerja, enak sekali, nggak usah kerjaan ya, teman-teman sipil dan sebagainya kan pada fight cari kerjaan. Iya. Nah, begitu hampir lulus kan mulai dikenalkan dengan instansi yang memanfaatkan teknologi nuklir, yaitu Batam. Jadi ada studi ekskursi, ada kemana-mana ya, ke Bandung, ke Jakarta, ke Serpong dan sebagainya. Iya. Saya melihat ada something yang nggak cocok dengan saya pada waktu saya di Serpong. Oke. Wah, kalau saya di Serpong ini kayak saya itu ketrap gitu ya. Jadi hidupnya itu cuma di situ. Jadi sudah di hati saya itu
sudah mulai ragu. Gitu. Kok saya di Mhm. Serpong ya? Nanti saya, dari kota saya jauh. Kerja Iya. pagi sampai sore penelitian. Nah, jiwa saya itu kayak nggak cocok. Cuman ya Mhm. gimana lagi karena sudah dapat ikatan dinas. Iya. Heeh. Nah begitu lulus saya ngikuti lapor ke Batan. Saya sudah lulus. Terus udah Pak, kamu coba cari di Serpong sana. Tertarik di bidang apa? Mhm. Ya ke Serpong lagi. Itu Iya. setelah lulus ya. Jadi sudah ada pembangunan tambahan kan waktu ini dikembangkan Puspitek itu oleh Pak Habibie. Iya. eh, Reaktor sedang dibangun dan sebagainya. Mhm. Eh, saya lihat di sana, nggak senang ya, nggak cocok. Saya mau di reaktor, di bagian reaktor, karena memang skripsi saya itu mengendalikan reaktor dengan software gitu ya. Saya Iya. membuat software sendiri Mhm. mengendalikan reaktor safety ya, reaktor Iya. safety, Mhm. fault free gitu, saya bikin Oke. itu. Mhm. Cuman hati saya kok, wah kerja kayak gini ya, nggak menarik. Saya lihat Mhm. Oregon State, saya lihat waktu di Amerika, saya lihat reaktor di sana, PLTN di sana. Oh ini jauh banget di Indonesia ini. Cuma kayak, sorry aja, sebenarnya saya tidak menjelek-jelekan Batam, tapi memang kondisinya tidak seperti yang saya harapkan. Karena saya sudah terlanjur lihat Amerika waktu pertukaran pelajar itu. Saya lihat reaktor nuklir di sana. Saya Iya. diajak. Kebetulan orang tua angkat saya itu bekerja di Woschek. Woschek itu zirconium company. Dia membuat Oh. zircon untuk piping, untuk yang Iya. kualitas tinggi, untuk reaktor, yang untuk Iya. pesawat ulang-alik dan Mhm. sebagainya itu. Mhm. Klien Jika utamanya saya salah satunya melihat, pasti ke PLTN ya? Heeh, kena iya, zirconium alloy, heeh. iya, makanya oleh orang tua saya diajak di Oregon State kan, di Oregon kan juga ada PLTN. Mhm. Mhm. Ke klien mereka saya diajak. Wah, Mhm. Serpong kok seperti itu dibanding Amerika ya jauh. Iya. Mhm. Mhm. Nah, terus saya bicara sama departemen. Saya pengen jadi dosen aja lah. Oh, oke. Eh, Heeh. nggak di Batan. Wah, tapi kata dinasnya kan Batan. Eh, yang nggak apa-apa nanti saya bantu Batan tapi home base-nya saya di UGM aja jadi dosen. Terus saya bolak-balik itu ke pusdiklat itu untuk meminta izin agar Batan meloloskan saya. Memang saya dipengaruhi untuk kan bisa bantu Batan Jogja terus ngajar di UGM. Kebalik Pak, balik UGM ini bantu Batan Jogja. Iya, niatnya gitu ya? Heeh. Heeh. Akhirnya sama Bu Pratiwi di kepala pusdiklat diizinkan. Ya udah berarti saya boleh Mhm. masuk ke Mhm. UGM, di UGM juga diterima. Nah, Oke. kenapa kok pilihannya hanya dua, dosen sama Peneliti ya? peneliti? Heeh. Ya, ya karena orang tua saya itu dosen. Oke. Orang tua saya itu ayah saya lulusan dari New York University NYU di Manhattan, Mhm. S2 sama S3-nya. Iya. Ibu saya juga S3-nya di Princeton, di University of Oh, Princeton. wow. Mhm. Mhm. Ya, terus ayah saya dulu dosen di UGM, tapi kemudian ada IKIP dulu Mhm. sebelum UNY ya? UNY, Iya. ya UNY sekarang. Terus oleh pemerintah diminta ke sana, diminta untuk memimpin UNY, jadi rektor juga di sana. Mhm. Sehingga saya tahunya waktu di Oregon State, kalau seorang dosen itu harus doktor. Iya, Kan semua mesti doktor dulu kan. Tapi betul. zaman saya dulu susah nyari dosen yang sudah doktor itu susah. Zaman Iya. tahun 87 itu kan nggak seperti sekarang. Sekarang kan dokter banyak. Iya. Sudah Nah, wajib pula sekarang, wajib dokter juga ya dosen sudah sekarang aturan ya? kan? Iya, sudah Ya aturan, sudah heeh. aturan. Saya mau daftar Ya, agak berarti susah ini, Pak, jadi dosen di anu aja Illinois atau di bisa. Iya. Nah, tetapi apa? Ya karena bloodnya itu pendidik, orang tua saya dosen, ibu bapak dosen, Mhm. yang saya itu kepala sekolah SD di desa Iya, sana di iya. Madiun.
Mhm. eh, kepala yang saya dari bapak juga kepala sekolah di Oh, kampungnya di Pacitan sana. Jadi memang mhm. belatnya itu belat seorang Pendidik ya? pendidik gitu. Iya, Jadi saya nyaman begitu di UGM saya merasa nyaman. oke. Nah, Mhm. saya dosen termuda waktu itu. Iya, Tapi saya pengennya harus doktor karena saya melihat ayah saya, mhm, melihat ibu saya gitu. Terus saya pengaruhi teman-teman di situ kan itu ada dosen-dosen yang lebih senior dari saya. mhm, Ada Pak Agus Budi, ada Pak Sunarno, Profesor Sunarno, Profesor Agus Budi, ada Pak Kusnanto, ada Pak iya, Haryono, ada Pak Sigge, yang sekarang almarhum itu. Saya mhm, paling muda, iya, saya paling muda karena barusan lulus. mhm, Terus, Yud kamu ngajar apa? Saya nggak mau ngajar, saya mau harus dokter dulu lah. Saya pengen sekolah dulu. Eh, Mereka kaget semua, kaget itu dalam arti mereka nggak kepikir mau sekolah gitu. mhm, oke. Karena ya yang penting kan lulus kerja, ngajar dapat duit, praktikum dapat duit kan gitu. Iya, mhm, Saya pengennya masih semangatnya itu masih belum cukup gitu loh untuk milih jadi dosen nggak cukup. iya, mhm, Sehingga saya cari kesempatan ya beasiswa. Waktu itu dapat ada tamu dari Siemens dari Jerman. oke, Mau datang ke teknik nuklir karena Pak Habibie kan dari Jerman, jadi ingin reaktor yang dibangun nanti itu dari Jerman, dari KWU, oke, iya, sehingga miliknya Siemens kan. mhm, Wih, mhm, Siemens datang ke teknik nuklir. Nah, ini belum pernah kedatangan tamu asing gitu ya. Zaman itu loh, itu tahun 88, 88 gitu ya. iya, Sehingga saya diminta, karena saya pernah ke Amerika, gitu, saya diminta untuk menerima tamu itu. Ya udah saya terima. mhm, Saya terima terus mereka tanya, kamu teknik nuklir butuh apa? Butuh buku sama beasiswa untuk sekolah. mhm, Dikasih buku satu kontainer dari Jerman di buku nuklir waduh, dikirim ke teknik nuklir gratis sih. mhm, iya, Diberi teknik nuklir. Terus yang kedua, mau sekolah ini ada 3 beasiswa. Silahkan dipakai untuk sekolah ke Jerman. Nah, oke, saya sampaikan ke teman-teman. Harusnya kan saya mhm, bisa langsung berangkat. Tuh, iya, saya yang komunikasi. Tapi kan ini senior-senior saya kan belum. iya, Saya nggak enak. Terus saya sampaikan ke mereka, ini ada kesempatan ke Jerman 3 orang. Silahkan Bapak duluan. Nah, mhm, akhirnya 3 berangkat. Salah iya, satunya Pak Kusnanto. iya, Ada mhm, Pak Tito, tapi sudah almarhum sekarang. Mereka berangkat. mhm, Kusnanto tanya saya nggak bisa bahasa Jerman. Nggak apa-apa, nanti di sana bisa sendiri lagi. pede aja udah pokoknya, heeh, Ya akhirnya ke Jerman, lulus. mhm, Selesai, pintar ke Jerman. mhm, Pada waktu mereka berangkat, saya masih nyari lagi. mhm, Dapat Monbuso dari Jepang. iya, Dari Jepang, terus kok ke Jepang, saya pengennya ke Amerika. mhm, Ke Jerman, sudah saya kasihkan ke senior. Tapi ke Jepang, pengennya itu ke Amerika, nggak ke sini. Nggak ke Jepang. mhm, Akhirnya saya kasihkan siapa nih? Pak Narno mau, Prof. Sunarno. Nah, iya, mumpung saya nggak bisa bahasa Jepang ya, terus gitu. Nanti kan pintar sendiri, oh bener Pak. Akhirnya Prof. Narno juga lulus. mhm, Terus saya nyari sendiri, gimana nih nyari ke Amerika. Nyari ke Jakarta, nggak seperti sekarang, LPDP gampang, kesempatan bayar dulu itu susah kalau nyari beasiswa itu. iya, Ya akhirnya dapat. Nah, tapi nggak segera diputuskan, nggak ada letter of admission-nya itu nggak datang-datang. Dulu nggak ada oh, fax loh. Zaman oke, dulu fax mesin aja nggak ada, pakai telegram. mhm, masih Pakai pakai telegram Telegram ya? di, Heeh, jadi saya tuh sering tanya ke UGM pusat, ada telegram nggak? Ada telegram nggak? Untuk saya belum. Nah, saya waktu itu mbak daftar ke MIT, ke Oregon State, ke Iowa State. Karena mhm, Iowa State itu alasannya ini kan heartland di Amerika di tengah-tengah. Wah, iya, saya benar-benar di tengah-tengah Amerika. Saya, dulu di Oregon kan pantai barat. Ini iya, tengah-tengah Amerika. Berarti saya sudah sampai heartnya Amerika ini kalau saya ke Iowa itu. Itu iya, satu. Lalu yang kedua alasannya lagi karena dia ranking 2 setelah MIT mhm, nuklirnya. iya betul, mhm, Ya, jadi saya MIT
Iowa State sama Oregon State. Oregon State saya sudah kenal, karena tinggal ulang lagi. Tapi Iya. kok nggak datang-datang gitunya. Hmm, hmm, Admission letternya atau telegramnya. hmm, Terus saya nikah. Saya hmm. nikah, semua sudah tahu tuh, jadi mau ke Amerika. Ke Amerika di mana? Keterima aja. Letter admission aja. Belum, tapi Belum ya. semua keluarga itu sudah suasananya itu ini mau sekolah ke Amerika. Kalau dikenalkan ke orang ini mau sekolah, wah ini Jadi baru beban baru kayaknya. lulus mantan anyar gitu ya. Iya. Gitu. Terus saya diem aja. Terus akhirnya saya siapapun yang memberi letter of admission yang pertama, yang paling duluan, saya ke sana. Oke. Entah itu Oregon State, Iowa State, atau MIT. Pokoknya saya ke sana yang pertama kali letter of admission muncul. Gak berapa lama, Iowa State kirim telegram. Oke. Full admission. Wah, udah pokoknya saya ke Iowa. Oregon nggak usah, padahal saya dulu pernah tinggal di situ, jadi lebih gampang sebetulnya. Tapi saya sudah udah berniat. diterima ya Pak ya di Oregonnya itu. Ada admission juga. Belum semua. Belum semua ya. Oke. Belum semua, belum tiga-tiganya itu belum. Oke. Yang muncul yang pertama itu Iowa State. Akhirnya putuskan udah masuk Iowa State. Ya, Iowa State lah guys. Nah, begitu gitu terus saya komunikasi sama profesor sebelum berangkat. Saya baru nikah 6 bulan, udah nggak tinggal ya, saya mau berangkat. Terus saya hubungi profesornya di sana. Oh nanti kamu dijemput gini. Udahlah, aku udah ngerti Amerika, aku diam aja. Akhirnya berangkat sendiri sampai Des Moines, Iowa itu ibu kotanya di sana. Terus saya sampai ke Ames, masuk hotel, besoknya jalan kaki universitas, mereka pada kaget. Loh kamu udah sampai sini? Dikira itu kalau orang asing sasar gitu loh. Iya. Nah itulah ceritanya kenapa ke Iowa State. Ternyata memang ada hikmahnya di situ. Hikmahnya banyak karena anak saya lahir di sana. Istri saya ajak setahun kemudian enggak setahun kemudian, beberapa bulan kemudian untuk ikut ke Amerika sambil nunggu dia menjadi dosen juga di kedokteran gigi. Jadi masih nunggu CPNS-nya, prajatnya. Nunggunya di Amerika. Anak saya lahir di sana, itu yang satu. Lalu yang kedua, saya dekat dengan, jadi culture-nya orang Midwest itu beda. Betul. Dengan culture-nya orang yang Massachusetts dan sebagainya, itu kan lain. Beda, Pak. Midwest itu lebih kayak orang Jawa lah. Iya. Ya, orangnya sopan-sopan dan sebagainya. Nah, saya merasa enjoy di situ. Nah, dengan enjoy saya kan bisa belajar lebih dalam, lebih menikmati, lebih konsentrasi, tidak merasa ini asing bagi saya. Sehingga baru 1 semester saya dipanggil sama Jerman. Kamu mau RA? Kamu mau RA? Ya mau aja. Tapi kan aku udah dapat scholarship. Ya nggak apa-apa. Dikasih RA. Jadi saya dapat 2. Dapat scholarship dari Indonesia, dari World Bank, sama dapat RA. Waduh. Gitu. Iya. Jadi, wah enak sekali tidak. Iya. Gitu kan. Baru kira-kira setelah lulus S2 langsung sebetulnya begitu saya memutuskan Iowa State itu MIT sama Oregon State muncul letter of admission-nya. Waduh. Tapi saya sudah mengatakan pokoknya yang pertama saya masuki. Iya. Saya sudah ngomong sama Iowa State, saya masuk ke sini. Mereka sudah excited. MIT turun, wah ya udahlah, ntar aja Oregon State juga enggak saya masuki lagi. Nah begitu S2 selesai, saya mau pindah ke MIT. Ya, saya mau pindah ke sana. Saya daftar lagi ke sana. Keterima. Waduh. Tetapi tahun pertama nggak dapat RA gitu ya. Nggak dapat. Saya minta yang ada RA-nya. Sekarang saya minta yang dulu itu dikasih gitu ya. Terus kalau ke Iowa State gimana? Iowa State ya kamu langsung terusin aja.
Nggak usah Iya. pindah untuk kita, nggak perlu letter admission lagi. Kamu terusin aja kamu ambil qualified exam. Mhm, Terus mhm. ya kamu tetap dapat RE karena ini pekerjaannya sedang banyak. Udah Iya. dikasih RE, bank dunianya tetap dapat, tapi S3 itu ada kewajiban TA, teaching assistant. Jadi Oke. saya dapat scholarship, saya dapat RE, saya dapat TA. Ini dapat Itu 3. itu beban sih, Pak. Sejujurnya. Saya aja sendiri kan sekarang itu RE doang aja udah capek, apalagi RE plus TA itu, ya Allah, itu saya bayangin Ya, benar-benar kebagi saya itu waktunya gimana tuh, Pak? saya di kampus itu dari jam 9 pagi sampai jam 2 pagi. Aduh, ayo Jam Allah. 2 pagi itu saya baru pulang. Heeh. Pulang ke apartemen atau pas S3 saya sendirian. Istri pulang karena dia sudah dapat Mhm. panggilan untuk prajak gitu ya. Ya Iya, udah saya S3 sendiri. Jadi saya tinggal di dormitory. mhm. Jadi jam 2 pagi ya ada roommate-nya tapi nggak orang Amerika, nggak pernah ketemu. Jadi jam Mhm. 2 jam 2 pagi saya pulang dia udah tidur. Iya, Terus saya bangun kira-kira jam 7 pagi dia udah pergi kuliah. Ini nggak pernah ketemu. iya, mhm. uh, Weekend itu dia aslinya orang Amerika, dia tinggal di Des Moines, Jumat dia pulang, nanti Iya, Senin dia baru balik. Jadi saya tahu itu roommate saya di situ, tapi ketemu aja nggak pernah. iya, ya karena kesibukan itu jadi RE dan TA ya Kesibukan pasti. masing-masing, Iya, ya mhm. gitu. Jadi memang jam 9 pagi sampai jam 2 pagi itu saya masih di kampus. Jadi di kampus saya punya microwave, saya punya lemari es sendiri, di Iya, office saya dikasih office kan. iya, heeh. Saya tidur di situ, kalau capek ya tidur di library, kalau enggak ya balik situ. Ya Iya, pokoknya hidup saya itu habis di kampus lah, empat iya, tahun itu, mhm, mhm, 4 tahun waktu S3. mhm. Nah, ternyata itu memberi inspirasi kepada uh, mahasiswa-mahasiswa Amerika yang di nuclear engineering. Kalau menganggap saya itu, kamu itu role model, Mhm. belajar terus di kampus terus hidupmu. Nah, ngapain, istri aja nggak di sini, ya, anak juga yang lahir di sana dibawa pulang, Iya, ya kan? nggak ada Waktu nggak ada saya lagi habisin gitu, dengan nggak ada kegiatan lagi. Iya, anggap role model sama, terus dipanggil sebagai kamu itu golden childnya profesor. mhm. Saya dipercaya ini bahkan kunci master dari nuclear engineering building itu saya punya. Jadi saya bisa masuk kapanpun. Kunci master loh, itu jadi bisa Iya, masuk ke ruang-ruang dosen, ke ruang dosen iya, satu-satu itu saya bisa masuk ke iya, satu-satu. heeh, Jadi hidup saya selama 6 tahun di sana, 2 tahun master, 4 tahun PhD itu mhm. banyak sekali yang saya dapatkan. Iya, Memang gitu. mhm, Memang saya setelah lulus saya diminta jadi dosen, anulah apa apa dokter, kemudian kamu di sini aja nggak usah pulang. Kalau di situ kan saya sudah dianggap kayak, kalau sama anak-anak S1 undergrad itu yang saya ajar itu saya dianggap role model. Jadi semua itu kayak lihat saya, walaupun saya orang asing gitu ya. iya, mhm, Nah, teman-teman graduate student saya dianggap golden child, kan dipercaya betul sama profesornya. Apa-apa mhm, dikasih, mau fotokopi gratis, ini apapun lah. iya, Pokoknya ya saya bilang saya punya tanggung jawab, saya kena aturan 2N+1, artinya saya harus mengabdi ke Indonesia selama 13 tahun. mhm, Udah mhm, nggak usah, nanti kita ganti biayanya. Nggak usah, saya langsung pulang aja. mhm. Jadi saya nggak ikut wisuda Oh, S3 nggak ikut. oke, Begitu lulus, 2 minggu kemudian saya udah cabut, udah di Indonesia. mhm, Udah balik ke sana, udah mulai, wah ini kehidupan yang nyata, ini betul-betul nyata, kayak di Amerika. Jadi kayak saya hidup itu mimpi, mhm, apa-apa ada, mau belajar nuklir ada, saya ke Duane Arnold, saya ke PLTN Duane Arnold di Iowa, pokoknya iya, saya kemana-mana lah, ikut profesor saya ke Washington DC, project ini, nyiapin PowerPoint dan sebagainya. mhm, mhm, Tetapi begitu sampai Jogja, ini kehidupan yang nyata itu ya kayak gini. mhm. Memulai dari Gaji awal lagi ya, petak Pak, ya? mulai dari awal, gaji 200.000, Mhm. gaji 200.000, kok bisa ya hidup 200.000? Saya di Mhm. Amerika aja dapat RE, DE sama Iya,
Itu pengecualian loh. RE-nya bukan quarter time loh, tapi half time. Oh iya, Jadi 20 RE jam ya. half time, Heeh. 20 jam. TA-nya juga half time. Jadi 40 jam masih ada beasiswa. Gila kan? Full time, Itu full time. satu-satunya hanya saya aja Iya, itu kasus di istimewa berarti, departemen. Pak. Iya. Iya. Walaupun itu orang asing, gitu. Mm, Orang mm, asing enggak kok ya alhamdulillah aja sih, syukuri. Makanya saya tadi katakan di awal, ya ternyata saya dapat berkahnya di situ. Kalau saya masuk MIT mungkin tidak, di Oregon State mungkin tidak, mungkin ya, tapi mm, Allah menunjukkannya, udah kamu di sini aja, di Heartland ini, walaupun mm. dinginnya minta ampun kalau lagi Iya, winter kan, di betul, Pak. situ. Midwest ini nggak karuan, bulan April masih salju, ya Allah, ini musim apa Berapa sebenarnya? sekarang? Anu ya, Kalau sekarang sih suhunya udah, berapa di situ? kalau sekarang per April ini, April akhir ini udah anget sih, Pak. Udah ya kayak Malang lah. Udah dingin kayak Oh gitu. ya, Ya. kalau winter Tapi terdingin berapa? kemarin tuh saya pernah minus 30 derajat Celcius sih. Itu pernah Oh ya, kemarin. wah itu udah dingin. Ya, udah Itu udah dingin dingin banget. banget. Saya nggak ngebayangin kayak yang Hmm. di North Dakota atau Iowa gitu-gitu, kayak itu pasti jauh lebih dingin tuh. Saya Ya, pernah minus 60 waduh. Celcius. Itu shutdown semua. Itu shutdown Iya, semua. Jadi bis kotanya nggak jalan, sekolahnya tutup, university tutup, iyalah pasti. udah nggak jalan. Tapi saya pengen keluar, pengen ngerasain minus 60 itu kayak apa. Jadi saya keluar dari dorm, pengen Iya. ngerasain minus 60 kayak, dingin banget. Nggak masuk Gila. akal itu, emang. Sama saya. Ya memang harusnya tetap tinggal di dorm, tapi saya ini once in a lifetime, dia pengen tahu minus 60 Iya. itu kayak apa. Iya. Iya. Nah, tadi Bapak cerita tentang udah begitu masuk S2 tahun kedua udah jadi RE ya, Pak. Otomatis kan itu berarti udah menginduk ke profesor kan, Pak ya? Ke grup riset begitu kan, Pak ya? Ya Ketika bukan, kalau S2 satu semester sudah RE. satu semester udah RE. Jadi saya masuk itu summer. Saya masuk itu summer. Oke. Begitu masuk fall semester, baru 1 minggu saya dipanggil Jerman untuk dikasih RE. Ya mau aja. Nah, itu kan berarti Itu. sudah masuk Kalau grup riset TA-nya kan? setelah tahun kedua. Itu Iya kan. udah langsung. Nah, itu kalau itu bidangnya apakah langsung ke limbah atau Bapak masih explore dulu tuh grup riset mana yang mau dimasukin gitu, Pak? Oh enggak, karena pada waktu itu dapat proyek dari USDOI untuk konversi dari high enrich ke low enrich uranium reaktornya di Iowa State. Jadi Iowa State itu reaktornya masih pakai high enrich uranium di tahun 60-an dulu. Tapi kan ada aturan harus pakai low enrich. Sehingga mendadak ada proyek yang memerlukan banyak graduate student untuk melakukan perhitungan dari 99, sekian persen ke 19,75%, reaktor core-nya harus diapain, bahan bakarnya harus seperti apa gitu ya. Nah, saya ikut di situ. Saya mulai. Jadi proyeknya satu itu. Nah, nggak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang elektronik sudah banyak, kamera sudah canggih dan sebagainya. Nah, kita itu harus ngambil high enrich di situ setelah dilakukan perhitungan, masuk ke storage bed, kemudian diganti dengan low enrich uranium. Ya bentuknya plat. Tapi bahan bakar yang high enrich itu sudah 60 tahun tidak pernah diganti. Jadi di dalam core terus selama 60 tahun. Nah, pertanyaan pada itu di research group itu, kira-kira ini masih bagus nggak bentuknya di dalam core itu? Nah, siapa yang tahu? Dibuka aja nggak pernah selama 60 tahun. Padahal kalau kita tahu gitu, PLTN itu, PLTN itu kan 2 tahun sekali diganti. Iya. Ya kan? Nah, ini 60 tahun belum pernah diganti. Jadi kira-kira kayak apa ya? Wah, semua bingung. Terus salah satunya memikirkan itu. Terus ngangkatnya gimana supaya nggak terexpose radiation? Itu juga tidak gampang. Nggak seperti sekarang. Sekarang automation, ada pakai robot dan sebagainya bisa. Zaman dulu nggak ada tahun 9
89, 90 itu Mm-mm. pakai apa gitu. Ya Iya. kita diskusi itu. Akhirnya kita membuat sendiri alat untuk mendesain sendiri alat obeng yang Heeh. panjangnya hampir 2 meter, Mm-mm. terus kita buka skrupnya itu nggak boleh lihat di situ, tapi pakai mirror. Nah, Iya. pakai matanya lihat mirror, jadi kayak kebalik gitu, Iya, supaya kayak kelihatan kayak biasa. ngelihat di kapal selam gitu, Pak ya. Kayak submarine kan gitu kan. Ya, Ya, gitu kan. Ngelihatnya ya, kemana bisa ya, kelihatan di luar gitu. Heeh. ya, macam-macam gitulah. Banyak Iya. kita mendesain sendiri peralatan dan kita bikin dengan workshopnya di sana, Mm-mm. kita minta tolong. Terus sekarang ya masuk museum di Iowa State. Kalau Mhm. pernah nanti ke Iowa State di museumnya, ini dulu waktu mengganti high enriched uranium ke low enriched uranium conversion itu pakai ini. Alatnya Oke. dipajang di situ. Karena Oke. memang itu alatnya ya cuma satu itu dan cuma sekali itu dipakai, habis itu nggak pernah dipakai lagi. Iya. Heeh, heeh. Iya. Nah itu kerjaan pada waktu RE Mhm. S2 gitu. Mhm. Ya kerjanya itu Iya. sampai selesai, sampai Sampai akhirnya selesai ya. tergantikan low interest uranium. Jadi pikiran saya belum ke limbah, pikiran saya Mhm. masih di reaktor. Oke. Sampai membawa LEU ini ke USDOE. Jadi Oke. mengurus transportnya sampai ke sana, trafficnya sampai ke sana, Iya gimana? ya. Heeh. Nggak ada Google Map kayak sekarang. Iya. Kalau sekarang Heeh. kan ada Google Map enak gitu ya. Dan Iya. kita menghindari traffic light, kita Iya. menghindari stop karena ini bawa bahan bakar bekas banyak, ada produk besinya dan ini Mhm. high enrich. Kalau kalau sampai di intercept sama orang yang tidak tanggung jawab kan bahaya karena ini Mhm. masih high enrich. Dan nggak Gitu. boleh lewat Jadi kita pemukiman juga kan, Pak? Jadi kan harus lewat highway yang di pinggir-pinggir, ya bikin rute-rute yang di pinggir-pinggir gitu kan. Pinggir-pinggir kota gitu. ya Heeh. dan juga nggak mungkin kan terus menerus harus pakai istirahat Iya. ke rest area. Jadi kita berhitung jamnya juga. Iya. Sampai rest area jam berapa ya harus dijaga oleh polisi setempat, nanti dilepas lagi. Mhm. Soalnya jangan sampai ada intruder lah Iya. selama perjalanan itu. Mhm. Mhm. Karena zaman-zaman itu lagi rame-ramenya orang possessing nuclear materials yang ilegal gitu ya di Oke. dunia ini. Mhm. Mhm. Jadi itu menjadi perhatian yang tinggi. Jadi kita koordinasi dengan USDOE, koordinasi dengan USDOT, Mhm. Department of Transportation, Iya. dengan polisi setempat, dengan highway police, dengan sheriff, dan sampai dari situ ke Washington DC Oke. dari Ames itu. Mhm. Ya Mhm. pengalaman banyak lah, sangat Iya. itu graduate student semua yang suruh mikirin. Iya, emang selalu kayak yang kerja lapangan pasti graduate student sih pasti. Iya, Kerjaan ini gitu. Iya. iya, ya Lalu sebenarnya mereka di situ banyak iya, pengalaman praktis sebagai engineer ya. iya. Sebagai Mhm. engineer tidak hanya di atas kertas, tapi betul-betul menghitung sampai akhirnya layunya seperti apa, dimensinya seperti apa, akhirnya Mhm. barangnya datang, kita pasang, yang high interest kita kirim ke Washington, dan Iya. sebagainya. Mhm. Itu koordinasi yang luar biasa, pengalaman luar biasa itu. Lalu dari kerja reaktor safety terus kemudian ke limbah itu seperti apa, Pak? Soalnya kan kalau nggak salah kan tesis Bapak mengenai fuzzy logic untuk pengelolaan limbah kan, Pak? Apa kalau nggak salah kan ya? Bukan, Bukan ya? tesis saya S2 itu fuzzy logic, saya Mhm. combine dengan expert system Ya. untuk mengendalikan reaktor. Jadi saya Oh, masih pengennya di reaktor karena zaman-zaman itu yang namanya reaktor safety itu masih menjadi concern yang sangat tinggi. iya. Jadi Mhm. orang khawatir karena barusan ada peristiwa Chernobyl Iya, betul. 86 waktu itu. Mhm. Mhm. Jadi reaktor safety itu menjadi pertanyaan yang di seluruh dunia itu dikhawatirkan lah. Mhm. Sehingga ini pakai apa ya? Pakai itu ada artificial intelligence. Itu masih baru, artificial intelligence itu bukan sesuatu yang saya sekarang sudah banyak ya Iya. aplikasinya. Itu Mhm. masih awal-awal. Terus saya sama profesor saya dikasih software namanya level 5. Level Oke. 5 itu software yang bisa mengenerate rule sendiri lah.
Pokoknya Oke. software ini bisa di training sendiri, tingkat tambah pintar, tambah pintar, tambah pintar gitu. Iya. Heeh. Nah, sehingga mengendalikan reaktor itu naik dari satu power ke power yang lebih tinggi itu tanpa mengalami overshooting. Kalau Oke. pakai operator itu kan mesti kelebihan Pasti. dulu sedikit, terus Iya. kemudian damping kan. Iya, betul. Heeh. Kalau dayanya diturunkan juga gitu, turun, undershoot sedikit, terus kemudian damping. Naik lagi dikit Nah damping ini ya. Heeh. damping terus kemudian lurus kan gitu. Hmm. Nah ini saya tanpa mengalami overshooting, tanpa mengalami undershooting, pakai Oke. AI ini. Iya. Ya, Jadi ya karena udah training ya, jadi pasti akurat ya. iya, Heeh. dan itu menarik ya, Bang. Profesornya lihat sendiri kan. Itu saya bikin, loh kok bisa gini ya? Jadi dia naik, mengendalikan control rod-nya itu nggak Hmm. kayak manusia mengendalikan. Jadi Oke. stepnya itu tidak sama, tidak Mhm. setiap saat itu sama. Jadi itu terus coba kita print anunya apa source code-nya, print itu ini bingung ya. Kok bisa kayak gini ya? Ya AI itu Heeh. cuma membingungkan. Heeh. Tapi begitu kita running, loh kok hasilnya bagus ya. Iya. Tapi Mhm. logiknya dia gimana? Jadi saya Mhm. bikin rule itu eh, awalnya itu 76, itu menjadi 500. Jadi dia jadi 500 rule. Di Oke. training itu jadi berubah jadi 500 rule. Oke, Ya oke. akhirnya profesor saya ya ada profesor dari komputer science Science sama ya. Heeh. komputer yang sedang mengembangkan IT AI di sana. Dia mengatakan ya memang benar ya kayak gitu. Cuman Hmm. kalau kita ngikuti logiknya ya memang eh, tidak seperti kalau kita memprogram, dia bisa membuat settingan sendiri yang penting outputnya kan benar. Iya benar. Iya. Heeh. Jadi itu lebih efisien, lebih efektif karena nggak Hmm. mengalami overshooting. Iya. Cepat pindahnya, turun juga cepat pindahnya. Iya. Ya Betul. udah dilulusin, lulus Mhm. sudah. Iya. Nah begitu lulus, profesor saya namanya Profesor Danowski Mhm. itu menyarankan saya S3, ya udah saya S3, saya ngomong sama Bank Dunia dikasih lagi eh, S3, beasiswa S3 karena dianggapnya ya memberikan Bank Dunia memberi sesuatu dan memberi beasiswa kemudian bisa lulus kan prestasi, jadi Iya. nggak ke DO gitu loh. Mhm. Sehingga ya udah ini kandidat bagus untuk S3. Iya. Kebetulan profesornya memberi rekomendasi. Sehingga Mhm. saya dapat S3, dapat beasiswa. Baru kira-kira 1 tahun, Mhm. saya dipanggil profesor saya. Itu sudah lulus qualifier, saya Mhm. sudah mau mulai melakukan artificial intelligence lagi pakai neural network. Iya. Jadi kalau ini expert system transaksi logik, saya pakai artificial neural network, saya Neural tambahin network. lagi. Iya. Heeh. Saya siapkan itu, saya dipanggil. Saya mau pensiun. Waduh, Waduh. mati ya. Kok gitu ya? Lah, gimana? Ya, saya mau pensiun, kan belum saatnya pensiun. Iya, saya mau pensiun dini. Kasusnya sama kayak saya Ternyata di Michigan itu, Pak. Saya mau begitu lanjut ya. S3 pensiun. Ya udah saya harus pindah udah. Oh, Heeh. nah ini memang didatangkan dosen baru yang lebih muda, Oke. gitu ya. Ada Oke. ada Heeh. ada tiga dosen baru yang lebih muda, lulusan dari North Carolina State University, yang satunya dari apa saya. Ada tiga dosen lah masuk ke situ. Mhm. Terus saya dikenalkan sama salah satu dosen yang dia memang diarahkan untuk mengembangkan AI, menggantikan Profesor Danowski ini. Oke. Saya datang kenalan sama dia, terus ngomong-ngomong, waduh saya nggak cocok sama orangnya. Walaupun Mhm. sebenarnya profesor saya tanggung jawab juga dikasihkan profesor lain ya, Iya. tapi kok saya nggak cocok ya. Terus saya Mhm. ngomong kalau saya pindah ke MIT aja gimana? Ya tidak apa-apa, tak kasih rekomendasi. Tapi kok saya udah terlanjur senang di sini itu. Cuman ini nggak cocok. Mhm. Terus saya ketemu sama dosen lain, namanya Mhm. Profesor Daniel Bulan. Mhm. Saya mau ngomong sama dia, saya cocok caranya ngomong. Jadi saya itu selain ilmu, saya itu karakternya cocok apa enggak sama orang.
Ya, nggak bisa langsung diterima gitu. Nggak ya bisa langsung kerja. sama ini mau Hmm. gitu. Ya karena emang Mm-mm. literally tiap hari kerjanya sama Ketemu beliau ya. terus. Jadi harus Ya, cocok emang karakternya. ya. Mm-mm. Hmm. Nah, ketemu Profesor Bulan ini, dia bidangnya Oke. limbah nuklir. Mm-mm. Terus saya sambil mikir, sebelum saya akhirnya mengiyakan milih yang mana itu. Kenapa ya? Saya cari penalaran kira-kira kalau saya belajar limbah itu ngapain. Mm-mm. Nah, pada saat itu yang namanya reactor safety itu sudah mulai muncul ide-ide generasi 3 Iya, yang pakai passive system. Kalau passive iya, system sudah mesti aman, ngapain lagi dipikir iya. ya. Itu bagus, nggak mungkin gravitasi itu salah di bumi ini. Iya, Air mesti jatuhnya ke bawah mendinginkan reaktor. Wah, iya. ini ide bagus sekali di passive system ini. Udah, Mm, saya maunya awalnya sama Danovsky itu sudah mulai passive system generasi mm, 3, generasi 3. mhm. Tapi saya itu tipe orang trailblazer. Iya. Mm. Jadi saya tuh ingin sesuatu yang baru, Baru, sesuatu yang betul. nantang. Mhm. Tidak suka jadi follower. Obat alas Saya lah tuh tidak ya. suka jadi Heeh, follower. heeh. Alas lah. Heeh, Memang saya senangnya kayak gitu. Nah, heeh. ternyata pada waktu era-era itu Mm, yang menyebabkan PLTN tidak laku, tidak populer di negara barat karena masalah limbah, betul. karena masalah high level waste ini Dianggapnya yang tidak ada jadi solusi ya. problem. Mhm. Ya belum ada solusi. Bahkan sampai sekarang ya Komandan aja belum bisa dideklar officialnya sebagai ultimate repository. Betul. Dulu saya ke Hanford juga, pernah ke Iya. Hanford di Heeh. Washington, Mhm. kan itu leakage di sana, ada leak, jadi Iya, betul. lingkungannya terkontaminasi. Bahkan 3 Iya. state kan, Oregon kena, nah, lalu Washington sendiri, lalu Idaho. sebelahnya itu apa ini? Idaho kan? Idaho ya itu, Iya. ya Idaho kena juga di Aduh, Columbia iya. Rivernya itu. Mhm, mhm, mhm. Jadi lah Indonesia belum punya PLTN. Ya kan kita tahun 2000 mau punya PLTN. Iya. Siapa Eh, yang ngurusin limbahnya berarti nih? Gitu. ya, Iya. siapa yang mikir limbahnya ini? Mhm. Semua yang saya di Batam saya tanya, nggak ada aturan tentang high level waste. Kan dikirim balik ke Amerika. Iya. Iya, tapi someday mesti nggak boleh. Mhm. Someday mesti terlalu banyak. Mhm. Terus, udahlah saya belajar limbah lah. Iya. Saya limbah aja. Nanti banting setir. Mhm. Saya ngomong sama Bulan, saya gini-gini. Oke, dia bilang gitu. Kamu harus belajar ini. Wah, banyak kimianya dulunya. Mhm, Sudah betul. fisika, reaktor gitu ya. Iya. Belajar lagi yang banyak kimia dan sebagainya. Mhm. Tapi sudah saya niati, jadi ya waktunya tinggal 3 tahun karena yang setahun harusnya saya sudah mulai penelitian, lulus qualifier langsung penelitian, tapi karena ganti judul ya akhirnya tahun kedua Terpaksa mulai dari awal lagi uh, ya. mulai dari awal. Mhm. Cuma ya itu karena jam 9 pagi sampai jam 2 pagi ya cepet lah Iya. mengejar. Heeh. Heeh. Bila sampai jam 2 pagi di kampus itu Mhm. cepat. Jadi itu lah. Sehingga niat saya adalah belajar limbah, high level waste, yang nanti kalau Indonesia ada PLTN, itu jawabannya, loh, saya pelajari limbahnya. Siapa lagi di Indonesia yang pelajari high level? Nggak ada, saya sendiri. Kan Mhm. gitu. Iya. Jadi walaupun di Indonesia nyari lokasi ya susah juga Iya, betul. kalau itu dibangun di Jepara. Tapi paling tidak saya memahami apa sih high level waste yang dituju itu apa sih? Mhm. Cara mengamankannya seperti apa? Dan Itulah. parameter-parameter pentingnya itu apa gitu ya untuk Iya, menjaga keamanannya gitu ya. Mhm. iya. Jadi itulah ya. Untuk reaktornya sudah banyak ahlinya. Sudah biarin Iya. aja itu yang generasi 3 yang pada belajar core, yang belajar ini sudah. Yang penting saya tahu, tapi Iya. saya tidak minat lagi untuk kembangkan. Saya mau mengurusi limbah yang itu belum ada reaktornya. Iya. Tapi saya sudah mempersiapkan knowledge-nya. Oke. Ya, itu Hmm. uh,
memang trailblazer emang berarti hitungannya Iya. menurut lu ya. Nah, salah satu hal lain yang mungkin juga saya bisa bilang trailblazer juga, salah satu highlight dari karirnya Pak Yudi itu kan saya mau shift ini Pak ke itu, ketika Bapak pulang ke Indonesia terus habis itu menjadi dosen, terus kan sempat juga menjadi direktur IDOKI kan Pak. Itu di tahun Iya. 2011 itu bisa diceritain nggak Pak kayak gimana transisinya dari dosen di UGM terus habis itu diminta untuk ke INUKI terus INUKI saat itu seperti apa gitu Pak? Kalau boleh Oh ya. diceritakan gitu. Nah, kalau sejak lulus masih ada satu peristiwa penting lagi sebelum ke INUKI. Ini saya ceritain dulu sebelum Mhm, akhirnya saya masuk ke INUKI. mhm, Jadi saya diminta oleh Kemhan mhm. untuk menjadi wakil Indonesia membidani berdirinya CTBTO. CTBTO Oh, itu ya. singkatan dari Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization. Mhm, Jadi 196 negara memberikan mandat 196 negara di anggota UN ya mhm. memberikan mandat agar percobaan peledakan senjata nuklir ini dipantau dan kalau bisa dilarang. Betul. Mhm. Jadi organisasinya ada dua untuk nuklir di dunia ini, satu IAEA, yang satunya CTBTO. CTBTO. Nah, ya tahun 97, 96, 97 saya bolak-balik ke Eropa. Waktu itu belum punya kantor CTBTO ini, walaupun member state-nya sudah pada tanda tangan, sudah ada yang meratifikasi. Kita Itu ke sidang di Vienna Jeneva, berarti Pak? Atau ke tidak belum punya kantor, jadi kita pindah-pindah ke oh, oke. Italia, Mhm, ke Jenewa, mhm, mhm. ke Tergantung siapa yang mau Prancis, nge-host lah ya. kita cari itu ke Jogja itu di Hyatt pernah waktu Oh, itu. pernah ya? Oke. Ya, karena kan anggotanya kan sudah hanya tertentu, kan nggak banyak orangnya. Mhm, Yang jadi bidannya kan nggak banyak untuk kita kan nata ada yang working group A, working group B, working group C. A mhm. itu manajemennya, working group B itu teknologinya, working group C itu masalah financial dan sebagainya. Saya masuk Oke. working group B ini. Mhm. Nah, akhirnya ketahuan teknologinya gini ini udah ada 4 teknologi yaitu hydroakustik, infrasound, kemudian seismik, kemudian radionuklide. Jadi empat yang cara menentukan bahwa suatu negara melakukan percobaan senjata nuklir. Oke. Jadi dari Mhm, teknologi itulah dideklar berdirinya CTBTO tahun 97. mhm. Saya ditawari untuk kerja di CTBTO. Sekali lagi saya nggak mau karena saya punya kewajiban 2N+1 tadi. Iya, yang di UGM ya. Jadi Ini gimana lagi? ya di Mhm, UGM. mhm. Padahal posisinya cukup tinggi, P5. P5 itu Oke. professional 5 itu paling tinggi. Iya, Kan kalau di heeh. UN itu Kalau P1, P2, P3, P4, P5. iya, heeh. Ya, P5 itu paling tinggi. Kemudian di Mhm. atasnya itu ada D1, D2, D3, D4, ini Udah masuk director director-director. level ya? Heeh. Iya, saya P5 tapi enggak lah. Saya kasih kan orang Batam. Mhm, Orang Batam yang berangkat, tapi mungkin kualifikasi dia diturunkan ke P4 ya. Ya terserah, mhm, nggak apa-apa lah. Tapi saya angkat. Saya balik ke UGM, saya jadi ketua departemen mhm. teknik nuklir, ketua jurusan dulu namanya Iya. teknik nuklir. Tapi ya nggak bisa diem juga. Mhm. Saya bikin pusat studi energi itu yang bikin saya. Pusat studi Oke. PSI UGM. Saya Iya. didirikan, Mhm. bicara ke Senat, gitu ya. Saya dapat diizinkan berdiri pusat studi energi. Tambah sibuk lagi kan Iya. ke situ. Mhm, Itu mhm, tahun 97 itu. mhm. Nah, teknik nuklirnya pada waktu saya jadi ketua jurusan, nggak punya Ada uang, oke. sedang nggak punya uang, Mhm, etos kerjanya rendah. mhm. Jadi bantuan dari Batam dikurangi. Padahal dulu Oke. teknik nuklir pada waktu saya berdiri itu dimulai 81 itu keuangannya tertinggi di Fakultas Teknik. Jadi Iya. jurusan kaya, Mhm. tapi begitu saya jadi ketua jurusan miskin. Aduh, iya. Mhm, Jurusan paling miskin di Fakultas Teknik. Nah, saya mhm, masuk ke mhm, situ, saya lihat pegawainya nggak semangat kerja, ini itu mahasiswa nggak ada kegiatan yang banyak gitu ya. mhm. Tapi saya jadi ketua jurusan, ya udah saya resources saya gunakan. Oke. Eh,
nasional maupun internasional, datang ke ICL dari Kanada, Westinghouse, GE, saya suruh bantuin semua. Iya. Terus dengan kerjasama membuat alih jalur, dulu namanya program akselerator. Oke. Jadi mahasiswa yang dari STTN atau Yang di 4 itu bisa ke S1 ya? Ya, D3 ke S1. Oh, D3 ke S1 ya? Alih jalur, terus ditiru sama yang lain-lain. Iya. Nah, itu awalnya kan dari kami. Saya kerjasama dengan Departemen Kesehatan. Yang itu ilmu nuklir kan bisa untuk kesehatan. Alat-alat X-ray dan sebagainya itu udah masuk banyak. Sekali seangkatan. Satu angkatan bisa 30-40 orang, bayarnya mahal. Dan bayaran khusus gitu ya, bayarnya mahal. Dan di nuklir punya duit, kaya lagi. Duitnya banyak lagi, karena banyak yang kepingin jadi mahasiswa kan. Tapi Pak, ini harus mahal Pak. Nah, itu pertama kali alih jalur, model-model kerjasama dengan itu terjadi. Nah, di tengah-tengah itu sudah mulai jalan, ada Merdeka Fellowship namanya. Saya mau kembali ke ilmu saya lagi, saya mau belajar. Merdeka Fellowship yaitu 1 tahun di Australia. Oke. Diberikan kepada warga negara Indonesia yang sudah S3. Jadi harus S3 yang daftar. Tapi saya sangat sibuk. Kepala Pusat Studi Energi, Ketua Jurusan Teknik Nuklir, dan anggota CTBTO yang membidani tadi malah muter-muter. Wah, capek lah, seluruh dunia lah. Iya, gimana bisa settle-nya itu? Padahal daring nggak ada, kuliah daring nggak ada. Iya. Ya, masih ada Merdeka Fellowship, kok saya tertarik. Saya daftar. Pada saat mau diuji, udahlah nggak punya waktu saya. Nggak pernah di rumah dan sebagainya, saya nggak datang. Di interview saya nggak datang. Kalau berarti kan diskualifikasi, kan? Harusnya iya. Harusnya saya itu akhirnya saya pikir masih banyak tanggung jawab. Seminggu kemudian dia ditelepon. Kamu ditunggu interview. Lo kan sudah terlambat. Dia bilang, ini Australian Embassy di Jakarta. Kan sudah terlambat. Minggu lalu. Iya, tapi kamu masih ditunggu. Kok ditunggu ya? Bingung saya. Terus saya datang ke sana besoknya. Padahal saya itu lagi di airport pulang ke Jogja. Nah, besoknya balik lagi ke Jakarta. Misalkan siang-siang gitu dihadapi orang bule 10 gitu. Di interview. Jadi yang daftar berapa? Ada 300 orang. Oh gitu. Itu kan saya udah terlambat. Nggak apa-apa, kita ingin lihat. Kita ingin dengar kamu ngomong apa. Nah, udah silakan di interview. Kalau saya ngomong ya kayak gitulah kalau ngadepi orang kan. Biasa. Selesai pulang. Nggak pikir. Udah selesai, saya pulang. Terima nggak terima ya udahlah. Nggak lama itu. Umpamanya terlambat sudah terlambat masih di interview kan harus saya hargai mereka. Jadi saya datang walaupun hasilnya kayak apa ya terserah. Karena mereka sudah menghargai saya mau menginterview walaupun sudah terlambat. Bukan saya yang minta, tidak saya minta dipengaruhi agar mereka mau menginterview saya enggak. Saya enggak ada itu. Enggak lama kemudian dipanggil, kamu diterima. Diterima. Udah terlambat, ya diterima. Terus, oh iya, kamu ke Jakarta, oke. Diterima berapa? 2. Loh, 2 dari 300 cuma 2. Yang satu dari UI, dosen UI kedokteran. Oh gitu, anunya gimana? Isinya syaratnya terus dikasih tahu. Oh ya udah, saya cari visa. Saya ngomong ke Pak Dekan, Pak ini saya harus melepas kerjaan saya di sini. Nggak usah dilepas, tetap aja. Sudah sebentar lagi juga selesai tanggung jawabnya di sini. Nggak usah. Nah, tapi kan saya di sana setahun. Nggak apa-apa, yang penting kamu dikasih duit banyak apa sedikit? Banyak Pak. Sebulan tuh dikasih $6,000 loh. US. Di situ. $6,000 Australian dollar, tapi
sama US bedanya waktu itu berapa ya? Ya beasiswa saja kira-kira $1.000 Oh, Australian wow. dollar. Saya Wow. dapat 6.000. Itu ambil aja itu, kamu ke sana. Ya udah saya ke sana. Tugas saya apa? Tugas saya itu saya mencari penemu synth rock. Saya mau belajar synth rock, synthetic rock. Oke, iya. Itu ya synthetic rock itu bisa immobilizing radioaktif. Mm-mm. Jadi dia bisa mengimmobilize dan Mhm. sudah terbukti secara alamiah selama 250.000 tahun. Loh, Iya. kan ini bagus karena Mm-mm. syaratnya kan 10.000 tahun supaya dia sama dengan radiation Iya. radiasi Mm. background radiation. Nah, ini bisa tahan 250.000 tahun. Iya. Mm. Karena Jadi itu ya, saya dipilih. heeh, heeh. Uniknya di situ dipilih karena apa uh, asli Australia, negara lain nggak ada. Oh, Synrock Batuan itu itu cuma ada adanya di di Australia? Australia. Oke. Iya, yang nemukan namanya Profesor Ringwood dari Australian National University. Oke. Itu saya lihat ininya, saya lihat makalahnya. Saya belum pernah ketemu sama Profesor. Ke Australia aja belum pernah Iya. waktu itu. Mm. Nah, mungkin uniknya di situ karena ini Australian Technology, kok makanya saya walaupun saya terlambat tetap ditunggu. Iya. Ya udah saya berangkat ke sana ke Sydney, langsung saya cari pertama Profesor Ringwood. Mm. Saya datang ke ANU, Profesor Ringwood di mana? Oh, sudah meninggal. Loh, Waduh. wah, oh gitu. Terus sekarang dilanjutkan siapa? Dilanjutkan oleh Ansto. Oh, Ansto. Tahu kan Ansto, Australian National Science and Iya. Technology Oke. Organization. Ya udah saya ke Ansto aja. Udah saya ke Ansto, dikasih meja, ini, mana itu belajar sendok. Mm. Ansto itu kayak Serpong. Jadi Iya. untuk sampai ke situ itu jalan lewat hutan gitu. Mm-mm. Mm-mm. Lewat hutan. Ini kayak Serpong. Sih saya nggak senang kalau di sini. Tapi ya yang penting saya dapat info ini terus udah saya pindah ke universitas. Saya ingin saya mau ke University of Melbourne. Saya sama pengen ke Monash. Monash dan engineering juga bagus. Boleh, mereka sih membolehkan. Jadi tugas saya itu di Merdeka Fellowship itu mengelilingi universitas-universitas di Amerika yang menurut saya itu bermanfaat bagi saya. Wah, aneh kan? Iya. Jadi saya dibebaskan. Terus saya masih jadi ketua jurusan, saya masih jadi kepala pusat studi. Ya nggak apa-apa, kamu dua bulan sekali pulang. Loh, ini bayarnya siapa? Ya kami yang bayar, nggak apa-apa. Tapi kamu pulang balik sini lagi, pulang balik sini lagi. Oke. Ya oke, terus ini budgetmu sekian. Bisnis kelas semua. Jadi saya traveling itu harus bisnis kelas, nggak boleh kan pakai ekonomi kelas. Jadi Oke. memang saya itu duta, di situ itu duta, prestis lah. Saya nggak ngerti, saya pikir saya cuman ya peneliti biasa lah. Iya. Sudah digaji tinggi, kalau beli tiket saya beli ekonomi dicoret, ganti kamu harus bisnis kelas, invoice-nya ini ekonomi kelas, harus bisnis. Dan ini orang ala mereka di dalam negeri Australia maupun bolak-balik ke Indonesia itu harus bisnis. Wow. Jadi saya diorangkan lah dengan Iya. ilmu yang saya miliki itu ya bersyukur diorangkan. Nah, sudah selesai. Kebetulan istri saya juga keterima AusAid, akhirnya sekolah di Australia S3-nya. Saya bolak-balik lagi. Saya di Jogja, saya kunjungi keluarga, dia nggak bisa pisah sama anak-anak. Jika anak-anak ikut ke Australia, saya sendirian di Jogja, gantian saya ke Melbourne, jenguk, balik lagi. Nah, pas jenguk ini sambil jalan-jalan ke universitas. Tapi Merdeka Fellowship-nya sudah selesai. Iya. Sehingga network saya di Australia sangat kuat selain di Amerika dan di Eropa. Di Wina kan cukup kuat. Kan ngasih di video tadi. Nah, itulah saya memanfaatkan selain ilmu itu network. Iya. Nah, pulang ke Indonesia, saya dikabari Pak SBY marah. Kenapa marah? Bu Ani mau dapat obat dari Batantek, tapi tidak bisa menyediakan. Ya, ini
istri presiden, ya kan? Iya. Marah Pak SBY. Terus gimana kalau marah? Ganti semua direksinya itu, Batantek waktu itu namanya masih Badan Teknologi. Mm-mm. Ini berarti masih Ganti, tahun 2005, 2006 gitu, Pak ya? Atau ya udah belasan ya? 2005, Hmm. enggak 2005, 2006, 2007 gitu. Iya. Terus akhirnya PLT kan, setelah itu Iya. PLT dipegang yang Batan. Dan karena kemarin ceritanya itu sebenarnya karena kemarahan itu kemudian mencari direksi atau dirut yang bukan orang Batam. Mereka Oke. suka mau orang Batam. Pemerintah yang istana yang meminta. Nah siapa lagi bukan orang Batam kalau tidak di UGM kan yang nuklir. Iya. Yang tahu teknik nuklir ya cuma di UGM doang gitu kan. Cuma di UGM ya. Jadi saya diuntungkan terus. Apalagi posisi apalagi posisi saya waktu itu ketua jurusan, sering dipanggil DPR di Senayan. Kebetulan ibu saya anggota DPR di Senayan. Jadi akses ke DPR dari mudah. Sering ditanya tentang teknik nuklir gitu ya. Saya sering memberi dengar pendapat dengan DPR, walaupun posisi saya hanya ketua jurusan, dekan aja enggak. Gitu. Apalagi rektor gitu ya. Tapi itu DPR. Ditanya, jadi secara nasional nama dikenal. Nah, BUMN menghubungi saya, mau nggak ini ada kesempatan? Saya pikir tahun 2010 gitu. 2010. Yaudah saya tapi ikut fit and proper test ya, mau aja ikut. Ambil yang mau jadi dirut itu di komisi DPR kan Pak? Kalau enggak di BUMN. Nggak pakai DPR ya? Nggak pakai DPR. Waktu itu nggak ada DPR. Jadi di kantor Kementerian BUMN. Tapi saya ke sana, yang antri itu 50. Yang mau jadi dirut itu 50. Untuk posisi Bapak atau itu semuanya? Iya. Oh. Untuk Batantek, untuk satu posisi itu yang daftar 50. Waduh. Tapi nggak ada orang nuklir ya kecuali saya. Oke. Ada satu lulusan MIPA UGM tapi sudah di Batantek. Dia posisinya direktur produksi, dia pengen jadi dirut. Jadi mau naik posisi. Saya di situ baru. Saya lihat gitu ya, teman-teman pada dipanggil satu-satu. Lu ada ngapain ya? Ya udah punya kerjaan di Jogja. Tapi kok saya dipanggil ke sini? Ya udah niat aja lah. Dipanggil deh, masuk ke ruangan. Interview. Setelah saya udah ngomong ini tanya, Pak ini pengen posisi apa? Komisaris, dirut, tapi jangan direktur keuangan. Oh nggak bisa saya Pak, direktur keuangan bukan urusan saya bilang. Atau direktur produksi atau apa? Saya mentalnya kalau sudah dihadapi kayak 50 itu, saya harus tunjukkan siapa saya. Gitu. Siapa saya itu maksudnya saya itu orang nuklir, kamu itu kan orang Pindad, yang satu ini yang ngerti nuklir cuma satu itu lulusan MIPA UGM, jadi direktur produksi terus gitu. Saya rasanya kok udah kalau orang Jawa ngomongin kalah cacak menang cacak gitu maju. Gitu. Hingga saya ditanya posisi, kamu jadi apa Pak ini? Saya minta jabatan dirut, kalau bukan saya pilih orang lain aja, saya pulang Jogja. Ditantang balik kalau ceritanya ini. Tantang balik. Saya maunya dirut, kalau bukan dirut nggak usah, pilih orang lain aja Pak. Saya pamit balik Jogja. Terus, Oke, kita pertimbangan ya. Ya itu yang di luar masih ada yang ngantri. Gitu. Saya pikir kalau bukan rezeki saya salah satu dari mereka, nggak apa-apa. Saya pamit ya. Ini deputi loh yang ngetes itu ya, levelnya itu. Saya pamit, saya pulang ke Jogja siang ini juga. Oke, ini nanti kalau memang kita panggil ya. Saya pamit, baru jalan di tol kira-kira 10 menit ditelepon. Balik sini. Kok cepet sekali. Baru masuk tol, balik ke udah muter ya Pak, naik taksi loh Pak, muter Pak, balik ke BUMN. Terus teman-teman masih ada 1 atau berapa orang, 3 orang gitu. Loh Pak ini balik lagi. Iya, saya suruh balik, nggak tahu suruh apa. Nggak dibilangin apa-apa tadi, cuma suruh balik. Oh balik keterima. Nggak tahu, nggak ngomong. Nggak ngomong kalau balik itu mau jadi diri. Oh ya saya suruh balik. Ya udah saya masuk.
Udah itu ya Dirut. Loh, oh ya, punya calon direktur produksi, punya. Gitu. Coba suruh ke Iya. sini. Nah, telepon Pak Kusnanto. Oh, no, jadi direktur produksi mau. Ya mau aja. Iya, Ya udah ke Jakarta. Padahal saya belum tanya Pak Kus loh. Pak Kus ditanya, iya. punya nggak calon direktur produksi? Punya, saya bilang. Untung Pak Kus mau. Kalau Pak Kus Iya. nggak mau ya, pusing saya. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, akhirnya diterimalah. Mm-mm. Diterima, tapi kan pelantikan sama-sama dengan direksi yang lain. Mm-mm. 180 BUMN itu diganti semua kan, mayoritas Iya. diganti. Mm-mm. Tapi itu SK-nya nggak muncul-muncul. Oh, Nggak oke. muncul-muncul. Saya sudah di Jogja ya, jadi ya cuman dosen ajar, penelitian, pengabdian masyarakat. Mm-mm. Tapi hati saya kok saya sudah dijanjiin jadi dirut, tapi SK-nya nggak muncul-muncul. Mm-mm. Ada waktu nganggur, saya sama istri, yuk umroh yuk, berangkat umroh, ini ada kesempatan umroh. Mm-mm. Berangkat akhirnya umroh, begitu mendarat di mana itu Jeddah atau di Madinah? Jeddah ya, Ya. itu enggak di Jeddah, terus malamnya ke Madinah, Mhm. masuk hotel, ditelepon Pak Yudi besok pelantikan. Oh ya nggak bisa, saya Kok gitu Pak dari ini? Kementerian BUMN. Lo tahu ya, modelnya kayak gitu. Besok Iya. pelantikan. Loh Pak, saya lagi umroh Pak. Ini baru datang nggak bisa Pak, ini programnya 9 hari. Iya. Oh ya udah nanti nyusul aja ya. Ya, Mhm. ya udah terima kasih Pak. Jadi saya di Nabawi, di Masjid Nabawi, setelah begitu datang, saya langsung sholat di situ, berdoa, gitu-gitu, terus ada telepon itu. Mhm. Jadi ya alhamdulillah dikasih kesempatan lagi, dipercaya lagi oleh Allah untuk mimpin lagi. Mhm. Nah, balik udah dilantik khusus, yang lain sudah dilantik sama-sama. Pak Kus pakai jas, lihat fotonya ya. Saya dilantik sendirian. Mhm. 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 Nah, saya pamit ke Pak Rektor, saya pamit mau jadi dirut BUMN. Pak Rektor ya bilang, jadi contoh dirut yang baik ya. Iya Iya. Pak, terima kasih, mau doa restunya. Mhm. Nah, dilantik, sertijab, terus kita rapat. Mhm. Ternyata hutangnya 9 miliar. Oh, wow. Kerugiannya 11 miliar. Loh, ini Asetnya? nggak punya duit. Akhirnya 24 miliar sudah digadaikan semua. Aduh, oke. Jadi itu Mhm. BUMN mati suri. Mhm. Mhm. BUMN mati Mhm. suri. Iya. Pegawai berbulan-bulan nggak digaji. Waduh, ya. Terus saya memimpin rapat. Jadi ini rapat pertama. Mhm. Jadi ini kita nggak gajian. Direktur keuangannya bilang, enggak Pak, Mhm. nggak ada duit. Nggak ada duit. Kita nggak gajian ini. Enggak, pegawai sudah nggak gajian beberapa bulan. Ini nunggu Pak Yudi gimana caranya supaya kita bisa hidup lagi. Mati saya. Saya pikir Pak Kusnanto itu kalau kita pulang malu. Masa jadi Mhm. dirut BUMN cuma semalam? Ini bisa jadi cerita film ini Iya. kalau besoknya mengundurkan diri kan cuma jadi dirut semalam. Iya. Heeh. Belum ada dirut BUMN hanya semalam. Iya. Besoknya langsung resign kan nggak ada. Malu Iya, kan. betul. Mhm. Mhm. Ketemu Pak Rektor nanti, loh gimana? Kok mau pulang? Iya. Baru sebentar aja kok pulang. Nah, Mhm. balik semangat semangat trailblazer-nya muncul lagi. Mhm. Saya harus perbaiki, ini kasihan pegawai 100, kalau dengan istrinya jadi 200, kalau Mhm. dengan anak 2 ya 400 400. orang, Itu heeh. harus kita pikirkan setiap bulan. Belum Mhm. saya sendiri dan direksi yang lain. Mhm. Ini gimana? Tanya sana sini. Akhirnya kita membuat radio isotop itu, tapi dengan cara yang tidak pakai caranya Batan. Oke. Pakai cara kita sendiri, yaitu di uraniumnya dicairkan. Kalau Batan kan dengan foil atau dengan plat gitu ya. Mhm. Uraniumnya dibikin plat Mhm. atau foil target. Mhm. Paling gampang ya dicairkan. Nah, Iya. kita utak pakai PRSG, akhirnya 3 bulan ketemu caranya.
Mhm. Terus kita declare ke publik, ke pemerintah, ke dunia. eh, Banyak yang beli, banyak yang order pada ASEAN semua, Jepang sampai Cina dan sebagainya, Bangladesh pada Mhm. mau beli. Mhm. Nah, keuangan naik dari Iya. negatif jadi positif. Iya. Terus setiap kali saya kenalan sama orang-orang di tingkat nasional, oh ini Batan toh. Bukan Pak, ini PT Batan Teknologi BUMN. Kalau Batan itu Ristek, ini Iya. Batan Tech. Tapi Sabang setiap kali siur orang, ya. oh Batan ini. Bukan Oke. Mas, Pak ini Dirjen Batan. Bukan Pak. Terus saya ngomong sama Pak Menteri, Pak ini ganti nama aja Pak. Ganti nama nanti terkooptasi sama namanya Batan. Ya udah terserah mau diganti apa. PT Industri Nuklir Indonesia gitu namain saya. Mhm. Industri Nuklir Indonesia. Disingkat apa Pak? Inuki aja kayak Jepang. Tidak apa-apa nanti lama-lama kan enak didengar. Iya PT betul. Industri Nuklir Mhm. Indonesia ganti Inuki. Ganti namanya. Mhm. Nah nggak ada Batan lagi. Bukan Iya. saya menjelekkan Batan loh ini ya supaya Mhm. bisa dibedakan antara Mhm. ini research center, ini memang Komersialnya. industri gitu Iya. ya, komersial. Gitu. Mhm. Mhm. Nah, gantilah itu nama. Inuki dari Red Ocean menjadi Blue Ocean, Mhm. semua senang, duitnya sudah ada, dapat dapat kerjaan sampai ke NTT sana, nanam sorghum Iya. 1.000 hektar, Iya. yang Mhm. itu hasil rekayasa dengan Air gamma, ya, dengan radiasi gamma di air ya. Heeh. ya, ya itu harga 1.000 hektar bisa ditanam dan banyak lah. Mhm. Medical isotope, Mhm. eh, tingkat komunikasi network dunianya muncul lagi. Saya sering ke luar negeri lagi untuk ketemu dengan mereka ya gantian kadang-kadang ke Indonesia, kadang-kadang di sana. Tapi network saya semakin luas, tidak hanya di reaktor, tidak hanya di limbah, tapi di bidang medical Medical isotope. isotope, di bidang Mhm. persenjataan nuklir gitu ya. Mhm. Mhm. Yang CPBD kan kelompoknya persenjataan nuklir itu teman-temannya Iya. kan macam-macam. Iya. Ada dari Army, US Army, ada Mhm. Mhm. macam. Itu tambah banyak lah temannya, seneng lah Iya. dengan grup-grup yang beda-beda gitu. Mhm. Itu sampai 2016 Mhm. saya menjadi dirut. Walaupun 2016 itu sebetulnya sudah habis, tapi saya nggak segera diganti. Oke. Mungkin jadi saya berempat kan itu direksi ditawari untuk masa jabatan kedua. Tapi Mhm. saya sudah capek. Ini bukan sudah capek ya. Ini sudah business as usual kan sudah di Blue Ocean. Semua Mhm. sudah jalan. Iya. Semua sudah jalan dengan baik gitu ya. Mhm. Saya kalau gitu kan sudah nggak diperlukan. Yang Iya. kerja anak buah saya di ruangan cuma diam aja. Di Iya. ruang dirut itu. Mhm. Kalau saya intervensi dengan pekerjaan yang lain, malah mereka terganggu. Betul. Karena nggak bisa jaga kualitas. Saya cuma, Mhm. ya terus ngapain. Sehingga jabatan yang kedua nggak menarik bagi saya. Oke. Heeh. Sehingga Bu Menteri, Bu Rini, saya tulis di surat, Bu, ini jabatan sudah habis menurut SK tanggal sekian, jadi mohon dibuatkan SK pemberhentian. Itu malah minta. Mhm. Mhm. Padahal direksi-direksi yang lain tuh gelendem aja kalau biasanya, biarin aja diperpanjang, kan enak di BUMN. Saya Iya. minta diberhentikan malah. Mhm. 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 Ya akhirnya turun SK diberhentikan dengan hormat, gini, ya udah saya balik ke UGM Mhm. tahun 2016. Iya. Gitu. Itu terus kemudian balik lagi mengajar ya, Pak, ya? 2016 itu, ke Ya, balik UGM. lagi mengajar, Mhm. ya ke UGM, terus Pak Menteri sudah diganti dengan Bu Rini, Pak Dahlan SK, Iya. sudah nggak jadi menteri lagi, WA saya, ini sekarang kesibukannya apa? Ya pulang kampung Pak, ngajar di UGM. Mhm. Sambil kadang-kadang ke Amerika, ke teman network saya di sana, saya bangun. Saya sedang Mhm. membangun thorium, Iya. grup thorium dengan 10 universitas di Amerika. Iya. UCLA, Berkeley, Utah, MIT, sampai sekarang. Jadi saya Mhm. punya konsorsium 10 university di US yang mempelajari thorium. Mhm.
Itu Oke. sampai sekarang masih ada grup itu. Oke. Jadi Oke. saya kadang-kadang mereka rapat, kadang-kadang pas saya di Amerika saya ikut ke Hmm. sana. Ya cuman Oke. itu Pak. Ya. Bisa ketemu. Ada lagi. Ya Pak, di mana? Di Jakarta, di rumah saya di Jakarta. Oke Pak, saya ke sana. Hmm. Pak, ini masih pengen apa? Wah, Ketika saya Pak Dahlan Iskan yang ngomong kayak gitu. iya di rumah ya masih kepengen apa? Saya kepengen apa Pak? Baterai nuklir Pak, sama thorium Pak. Monggo Hmm. monggo. Ini ada tamu. Masuk. Nah terus, em, tapi saya itu nggak punya uang Pak. Dulu tuh pernah saya bikin perusahaan dengan dosen pembimbing S1 saya, tapi sama-sama nggak punya duit Pak. Jadi keinginan ini nggak tercapai. Ya. Baterai nuklir sama thorium ini. Hmm. Ya udah, dibikin lagi. Saya yang biayai. Saya yang kasih uang awalnya, seed money-nya saya. Ya. Beneran Pak? Bener, salaman Pak. Ajak salaman. Ya. Ternyata bener, biasanya Hmm. ditransferi duit. Iya. Ya, tidak puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliar. Gitu Heeh. ya. Akhirnya teman-teman saya kumpulin yuk bikin baterai nuklir. Gitu. Hmm. Pelan-pelan bikin itu. Terus, Hmm. Pak ini kalau mau cari duit, itu kita bikin e-beam, X-ray. Hmm. Mensterilkan, memberi jasa, setelah itu kan gak dapat keuntungan. Untuk diputarkan lagi, membuat yang lain-lain lagi. Ya udah nggak apa-apa, jalanin aja. Nah, terjadilah Enserna itu. Enserna Ya. itu yang ngasih nama juga saya, singkatannya juga saya, energi sterilah hygiena Hmm. Enserna. Akhirnya dengan jungkir balik dibikin di Surabaya, sekarang sudah izin komersialnya sudah turun, Hmm. sudah menerima banyak order ya. Kemarin Hmm. juga saya dari sana nemeni BPOM, Iya. Badan POM Hmm. ya, untuk melihat fasilitas kita, nanti mau disampaikan ke perusahaan-perusahaan yang ada tulisannya izin BPOM, izin BPOM. Kan biasanya Iya. produk-produk kan ada tulisan izin BPOM. Betul. Nah Heeh. Hmm. itu, Itu ya. Ya. nah Nah, itu. supaya itu disterilkan gitu. Iya. Heeh. Gitu. Hmm. Nah, uh, dengan adanya pandemi tertunda-tunda, wah ini juga luar biasa pengalamannya. Iya. Tertunda-tunda, duitnya kurang dan sebagainya, vendornya yang cancel nggak datang karena Hmm. nggak boleh masuk Indonesia. Nah, pengalamannya Iya. banyak sekali sampai Hmm. sampai akhirnya berdiri juga, sukses Iya. berdiri, tidak tidak sudah berhasil, sekarang sudah menerima Per tahun order. 2021 kemarin sudah nerima order dan sudah mulai sterilisasi ya, Pak, ya? Saya lihat ya. Mulai ya, tapi masih kecil ya. Mulai Heeh. betul-betul terangkat itu di bulan Januari 2002 ini. Oke. Itu sudah tertunda cukup lama. Saya Hmm. bantuin marketingnya karena sebenarnya saya sudah ini ya sudah selesai. Kalau saya sudah selesai itu pindah lagi. Iya. Iya. Hmm. Saya Tapi pindah lagi. hmm. Ini nyari market itu kan gampang kalau saya ya. Iya. Karena memang senengannya itu marketing selain teknologinya. Jadi Iya. dapat ada perusahaan obat, ada perusahaan makanan. Hmm. Ini kemampuannya 100 ton per hari. Ini ada yang mau datang yang disterilkan 600 ton per hari. Waduh, Wow. kebanyakan gitu. Nggak mampu saya. Jadi Belum mampu tolong Mas Yedi. disortir dulu mana yang Iya. penting-penting aja dulu. Nah ini Hmm. baru dihitung, dan misalnya Iya. gitu. Hmm. Sehingga saya sudah nggak jadi di rumah lagi. Saya Oh, sudah I see. selesai bagi saya. Saya Hmm. sudah mikir yang baterai nuklir, saya mau ke Amerika, saya mau Hmm. ke Silicon Valley, udah Iya. tua tapi masih nggak bisa hilang semangat terinvest. Iya, iya. Menarik ketika Gitu mungkin Mas. iya, mungkin sedikit tentang Ensterna ya, Pak, ya. Saya menarik sekali melihat bagaimana perkembangan Ensterna sebagai dulu saya mahasiswa gitu ya, melihat dari kayak wah ini Ya, Pak dosen saya ini keren banget gitu. Maksudnya kayak
Ya tadi semangat trailblazer itu dari dosen terus kemudian ke entrepreneur itu menurut saya sangat menarik. Tapi pilihannya itu yang menurut saya juga menarik, Pak. Ketika Bapak bilang tadi bahwa kita untuk menghasilkan uang ya nggak ada lagi caranya selain iradiasi begitu, sterilisasi begitu, bukan iradiasi. Ya, Kenapa bidang itu, Pak, yang Bapak pilih gitu kan? Kan ya maksudnya ya apakah itu pertimbangan pasarkah supaya kita bisa menghasilkan supaya eksternal bisa menghasilkan untung dengan lebih konsisten dan lebih cepat, atau ada pertimbangan lain tuh kenapa yang menjadi front line dari eksternal itu adalah e-beam dan sterilisasi untuk sekarang itu, Pak? Proses pemilihannya itu kira-kira Bapak boleh share insight-nya gitu nggak, Pak? ya sebetulnya pemikiran mendalam sampai interpelasi itu enggak. Saya Hmm. hanya waktu itu berpikir ini kan sudah jalan. Kan saya Hmm. sering ke AI. Hmm. Jadi di sana itu kan ada grup-grup itu yang Hmm. punya peralatan itu. Oh, itu Hmm. banyak sekali dimanfaatkan di bea cukai, di ini, di pelabuhan, di ini. Oh gitu. Hmm. Cuman anu aja, awalnya saya harus cari duit untuk mengembangkan riset saya atau Iya. riset grup kami. Hmm. Cuma cari duit kan jangan ngemis. Kalau Iya. ngemis kan minta jalan terus kan. Iya Saya betul. berbuat sesuatu yang Heeh. menghasilkan duit, nanti duitnya untuk sebagian untuk riset kan gitu. Iya. Betul betul. Nah, yang paling gampang ya bikin IBIM. Kalau bikin reaktor nuklir lama, Betul. bikin PLTN lama, Heeh. kan gitu. Heeh. Hmm. Ya udah bikin ini aja. Memang itu blessing in disguise lagi. Hmm. Begitu mulai dibangun, ada pandemi, Iya. sehingga itu kalau diambil negatifnya mundur, diambil positif tertunda gitu ya. Hmm. Diambil positifnya, lah virus saja tembak itu mati, Betul. gitu ya. Hmm. Selain bakteri, jadi kan Iya. bermanfaat. Apalagi muncul COVID, muncul ini. Lah, ini produk kesadaran tentang Higienis. higienis Iya. Hmm. tambah tinggi Ya makin di meningkat. seluruh dunia, tidak hanya Indonesia, tidak Heeh. hanya negara. Tapi mesti kualitas produk itu akan semakin naik. Mereka tidak bakal lagi pasca COVID ini akan makan sembarangan makanan. Betul. Kalau nggak bersih, nggak steril, atau pakaian atau peralatan itu mesti peningkatan kebersihannya, tingkat sterilitasnya, tingkat higienitasnya pasti naik. Iya. Heeh. Heeh. Mau tidak mau, karena pengalaman COVID ini intrinsik di setiap manusia, ya. Iya. Buktinya apa? Nyatanya masih pakai masker Masker. misalnya. Iya. Heeh. Di Indonesia kan masih banyak. Walaupun itu Iya. walaupun hanya ditempelin gitu karena ini kewajiban, Iya. tapi in the back of their mind, in hatinya juga akan timbul keyakinan kalau saya lebih bersih dalam Iya. hidup, maka kemungkinan saya mengalami sakit dan Hmm. sebagainya itu kecil, Dan jadi berkurang. culture juga ya, jadi budaya juga akhirnya Ya, ya. Dan kemudian menjadi berdampak ke budaya baru. kayak kebutuhan untuk punya barang-barang yang steril, akhirnya meningkatkan pasar untuk sterilisasi gitu, Pak ya. Heeh. Ya, betul. Heeh. Betul begitu ya. Iya. Nah, itulah yang jadi membuat itu tidak sia-sia. Hmm. Karena itu paling gede di Indonesia kan, tidak bakal Iya. sia-sia. Hmm. Ya blessing lagi lah. Iya. Blessing lagi. Dan saya Sekarang yakin saya sudah berpikir. gimana? Sekarang saya sedang menyiapkan membuat yang kedua, ketiga, dan keempat. Oh, untuk Di e-beam-nya tempat itu, Pak ya? lain. Iya. Untuk IBIM. Ya. Iya. Hmm. Mencari investor untuk itu lebih gampang. Iya. Yang susah itu mencari yang pertama. Ini kedua Iya. kan, apa Pak ini pernah bikin punya itu di Surabaya, gampang jelaskannya. Iya betul. Gitu. Jadi saya sedang merencanakan membuat yang kedua di Jawa Tengah, yang ketiga di Jawa Barat, kemudian di Sulawesi. Jadi akan ada hal yang baru. Agar tidak hanya terpusat di Jawa mungkin Pak ya, juga ya mungkin alasan lainnya gitu. Ya, apalagi itu tadi ada yang satu company aja 600 juta. Kita cuma 600 ton. Ya. Kita hanya 100 ton maksimum, jadi masih kurang. Ya, jauh masih kapasitasnya masih perlu ditingkatkan lagi. Ya. Oke. Jadi nggak ada analisis mendalam yang pakai perhitungan gitu-gitu ekonomi ya? yang sangat nggak perlu gitu. Iya. Ya ditunjukkan jalannya saja lah. Kamu ini. Iya. Apa yang gini?
Akhirnya lah ada pandemi, malah positif, masker pada disterilkan, APD disterilkan, Hmm. gitu. Pasarnya makin bertambah sebenarnya. Nah, Ya, ya mungkin saya shift lagi nih Pak di topik yang terakhir lah. Saya lihat ya, kemarin di PSLH Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM kan, sempat ada diskusi webinar tentang penerapan PLTN di Indonesia gitu kan, dan Bapak kan hadir di situ sebagai penanggap lah dari rencana-rencana ya, yang diterapkan oleh ESDM atau PLN atau mungkin ya, yang di UGM itu. Saya menarik melihat komentar Bapak gitu waktu itu bilang bahwa ini cuman bisa ini kenapa kok dari dulu hanya bisa komentar doang gitu. Maksudnya hanya ada rencana doang tapi nggak jadi-jadi gitu. Itu menurut saya kayak ya. waduh sangat jarang nih orang nuklir bilang seperti itu gitu. Bisa minta tolong dielaborate nggak sih Pak kayak uh, uh, Ya, ya. sebenarnya seperti apa sih Pak perkembangan PLTN Indonesia saat ini itu dan apa ya kayak apakah kita masih boleh untuk optimis bahwa suatu saat tuh PLTN akan ada di Indonesia gitu. Utamanya saya karena saya yang masih belajar nih Pak. Saya Ya, nggak ya, tahu itu apakah saya nanti harus optimis atau pesimis zaman gitu. ada yang menikmati. Iya. Ya gini ya, itu ngomong itu bukan asal ngomong, itu sudah sudah saya mulai pada waktu Pak SBY menjadi presiden. Pak Menterinya Pak Dahlan Iskan. Saya bilang sama Pak Dahlan, Pak temukan saya sama Pak SBY Pak, saya mau ngomong nuklir. Ya kan Menteri ngomong sama Presiden kan gampang, akhirnya ketemu sama Pak SBY. Saya tanya, Bapak setuju dengan PLTN? Setuju, tapi jangan tempatkan saya pada posisi konflik. Beliau bilang gitu. Oke. Wah, ini susah ini. Batin saya. Iya Pak, saya cuma bilang iya Pak. Ini susah ini diartikan. Presiden itu posisi konflik. Ada yang setuju, ada yang tidak. Lalu jangan tempatkan posisi konflik. Wah, ya udahlah. Saya bukan orang politik, saya nggak ngerti caranya. Tapi paling tidak beliau bilang setuju. Saya dengar sendiri karena di hadapan orang banyak. Jadi ada saksinya. Terus Pak SBY selesai jadi presiden, Pak Jokowi naik kan. Pak Jokowi. Terus saya ketemu sama Pak Wiranto, Jenderal Wiranto. Pak, saya temukan saya sama Pak Jokowi, karena Pak Dahlan kan sudah nggak jadi menteri lagi. Bu Rini waktu itu menteri. Tapi saya kenal sama Pak Wiranto karena urusan CTBT, urusan tentara, urusan senjata nuklir dan sebagainya. Ditemukan di istana, karena bertiga, Pak Jokowi, saya, sama Pak Wiranto. Di istana itu bacanya panjang banget, tapi isinya cuma bertiga. Nah, saya cerita nuklir, saya cerita PLTN di situ. Saya ngomong ke Pak Jokowi itu 1 jam lebih. Beliau dicatat, gitu. Omongannya itu dicatat. Saya nggak ngerti beliau paham apa enggak, tapi yang penting saya muntahkan semua tentang bahwa Indonesia itu butuh PLTN. Betul selesai, saya bicara, Pak Jokowi bilang, saya mau ini dibangun. Wah, ini beda. Kalau Pak SBY bilangnya, jangan tempatkan saya pada posisi konflik. Ya. Kalau Pak Jokowi, saya ingin ini dibangun. Wah, ini kemajuan. Terus saya bilang, kalau Bapak ingin dibangun, Bapak harus menyatakan go nuklir. Baik, saya bikin rapat terbatas kabinet untuk membicarakan itu. Nah, baik Pak, saya siapkan dokumen untuk ratas. Siapkan. Ratasnya tidak pernah berlangsung. Waduh, iya. Karena menteri terkait itu yang harus menyiapkan dokumen bahan-bahan ratas. Tidak pernah berlangsung. Saya ketemu lagi sama Pak Jokowi karena saya masih di Dirut BUMN pada waktu saya datang ke sana itu. Pak, ini gimana kok nggak jadi jalan? Wah, ini masalah birokrasi. Ya diobrak-abrik bareng ya. Lah, Bapak Presiden ngobrak-abrik gimana caranya, Pak? Kan beliau waktu itu kan sering ngomong masalah birokrasinya terlalu ini. Jadi dikurangi birokrasinya gitu.
Nah, sejak saat itu saya cek lagi, ya ada menteri yang tidak setuju kalau PLTN didahulukan. Nah, sehingga pada waktu di PSLH itu saya katakan, ini dari dulu ngomong gitu terus. Ini menteri itu ngomong, oke nyiapkan Netio, itu cuma membuat seneng aja. Dari dulu juga gitu saya kira. Yang penting itu presidennya ngomong go nuklir. Nanti PSLH ini kasih naskah akademik atau apa yang menyebabkan presiden itu mau ngomong go nuklir. Kayak gitu. Jadi itu sejarahnya panjang. Sehingga saya mengatakan demikian itu. Lalu dengan mungkin saya meminta komentar Bapak gitu, bahwa yang saya tahu ini, saya meskipun ada di Amerika, saya berusaha lah ngikutin juga gitu kan, biar nggak terlalu disconnect sama yang ada di dalam negeri gitu kan. Nah, yang saya tahu kan sudah ada kan keputusan menteri yang mengatakan bahwa tim persiapan untuk membentuk Nepio itu sudah ada gitu kan, dan dikepalai oleh Menteri SDM. Iya. Dan apakah itu dan maksudnya ini kan menjadi satu hal baru kan Pak, sebelumnya belum pernah ada gitu kan. Apakah dengan hal ini kita patut optimis itu bahwa nanti at some point pasti akan ada, atau ya itu apakah ini seperti Bapak bilang tadi itu ini hanya cuma buat nyenengin orang-orang nuklir aja biar mereka nggak terlalu banyak apa itu namanya bercuap-cuap gitu kan. Ya gini aja, kalau lihat logikanya lah, mereka akan membangun PLTN-nya 2050 kan, waktu dari Kementerian DSD. Iya, 49. Ya 4950 itu kan presidennya udah ganti. Betul. Menterinya udah ganti. Dia nyatit sekarang, nanti menteri berikutnya apa ya mau jalanin lagi keputusan itu, keinginan itu. Apa estafet seperti itu? Dan kebanyakan sering di Indonesia itu ganti menteri, ganti peraturan, ganti kebijakan. Jadi saya skeptikal dengan statement itu. Bahkan pada waktu di PSL saya sampaikan, kalau presiden sudah ngomong nuklir, besok pakai KLT 40S punyanya Rusia, taruh di yang terapung itu aja sudah langsung jadi, selesai kita punya PLTN pertama. Apalagi ada tadi bilang mau bikin reaktor 30 megawatt. Wah, ini saya tertarik. Ngapain lama-lama? Ngapain pakai Nepio segala? Dari dulu kita juga membicarakan Nepio, urutannya sudah dibikin macam-macam. Akhirnya cuma ngabisin anggaran aja. Kalau nggak ada anggaran kan, kalau anggaran kan habis ganti kebijakan ya sudah sama aja. Jadi sebetulnya itu breakthrough. Nah, kita lihat itu 2024. Ini Pak Presiden ini sudah nggak mikir lagi masalah itu. Ini momentumnya pada saya menghadap beliau mengatakan saya mau ini dibangun, dicegah di tingkat bawahnya, ya nggak jadi. Jadi kita harus siapkan siapa Presiden 2024. Dulu waktu Pak Jokowi yang kedua itu kan ada debat presiden kan. Debat presiden. Saya mau masukin tema nuklir aja nggak berani. Jadi tema debat itu nuklir, itu masuk itu nuklir, jangan hanya renewable energy ke tim yang menyusun pertanyaan. Nggak berani. Nggak berani. Dari mereka nggak berani untuk memunculkan itu, Pak. Nggak berani. Padahal Biden sama Trump itu nuklir disebut sebagai salah satu opsi kan. Jadi di dalam debat pun disampaikan. Pada waktu Obama sama siapa itu juga disebut. Romney kayaknya. Obama sama Romney kayaknya yang disebut. Saya sempat dengar. Nah, Indonesia kok nggak berani. Ini kok penakut. Sorry ya. Kok tanda petik takut itu sih. Jadi pemimpin kok nggak nuklir itu harus dilihat sebagai tidak hanya ekonomik saja, maksudnya menghasilkan listrik yang murah, tapi sebagai national pride. National pride national pride karena apa? Kalau kita sampai punya PLTN, maka negara tetangga kita itu akan lebih hati-hati dengan kita. Pasti itu. Sekarang kelihatan sekali, misalnya Rusia dengan Ukraina.
begitu masuk ke Ukraina dipegang duluan Chernobyl. Chernobyl, ya. Chernobyl langsung kuasai dulu oleh Iya. mereka. Hmm. Tidak senjata nuklir sih sudah terlalu berat ya, karena Iya. itu weapon of mass destruction. Sekarang reaktor nuklir aja menjadi ini harus dikuasai, kalau enggak nanti bisa. Karena ini kalau diledakkan radiasinya kemana-mana. Betul. Jadi kalau di Indonesia punya PLTN, ASEAN mesti punya. Iya. Seluruh ASEAN mesti punya. Iya. Nah, sekarang tinggal tunggu siapa yang mau mendahului. Nah, ini perlu pemimpin yang berani, yang berani bersikap. Kalau kita melihat penerimaan masyarakat sudah tinggi, sudah 74%. Hanya pemimpinnya yang belum. Nah, investasi itu paling gampang. Sudah banyak dari sebenarnya Amerika, yang dari mau Korea, sebenarnya. dari China. Ya, jadi banyak menurut banget saya, startup di Amerika pasti ada lah yang mau ya, ke sini itu pasti ada. Banyak, saya sudah didekati banyak dari Cina juga, dari Korea juga, dari Eropa, dari Prancis, sudah banyak. Hanya pemimpin kita ini yang harus berani. Pemimpin loh, yang pimpin saya itu saya presiden, bukan hanya menteri. Menteri itu hanya melaksanakan keinginan presiden atau membuat programnya dia, tapi presiden di dalam satu pidato ngomong Indonesia go nuklir sekarang. Lah itu baru di bawah ikut semua. Iya. Gitu. Jadi Anda tetap harus optimis. Saya yakin akan ada. Salah satu indikasi yang paling baik itu pada waktu di Inuki saya mendownblend high enriched uranium ke low enriched uranium. Iya. Di sana itu tersimpan 6,5 kilo high enriched uranium di bunkernya Inuki itu. Itu bisa jadi bom nuklir kan? Iya. Tetapi USDOI kan memberitahu saya, itu kamu di bunker 28 ada high enriched uranium. Kamu downblend kalau enriched. Oke, tak downblend. Karena saya di situ BTO, jadi saya dikenal. Akhirnya USDOI datang, ini downblend banyak sekali, 6,5 kilo. Oke, sampai saya nggak punya duit, kamu harus biayain. Akhirnya dikasih berapa puluh miliar oleh dari USDOI, saya downblend. Dari USDOI, saya bilang saya nggak punya duit. Kalau nggak kamu kasih ya nggak tak downblend. Iya, saya suka sekali dengan cara bapak meyakinkan orang ini. Kalau kamu nggak kasih duit nggak tak downblend, tak biarin aja. Kok banyak banget? Ya mau apa enggak? Kalau nggak mau udah. Gitu. Saya suka banget dengan cara negosiasi seperti ini. Terus udah. Nah, pada waktu Maret 2016 saya masih di Inuki kan, saya selesai kan September 2016. Saya mendampingi Pak JK. Pak JK waktu itu masih Wapres. Pak Jokowi mewakilkan ke Pak JK ke Nuclear Security Summit di Washington DC. Oh ya, saya ingat itu. Ya, itu kan ada sekian puluh negara datang, presiden datang di situ. Nah, di situ Pak Obama bilang berterima kasih kepada Indonesia yang sudah jelas tidak punya niat untuk bikin senjata nuklir. Saya itu ini statement opo, saya bilang gitu. Kok sampai kayak gini? Memang Pak JK langsung tanya ke saya, Pak Yudi ngapain aja? Saya downblend Pak dari high enriched ke low enriched. Tapi yang dapat penghargaan Pak JK bukan saya. Yang disebut Pak JK. Pak JK berdiri, terima kasih Pak JK menghormati. Oh, yang dapat beliau, saya yang laku, tidak apa-apa. Bukan saya pengen enggak, tapi alhamdulillah. Oh, ini ternyata penyebabnya. Kan saya tadi pernah bilang, saya sering ke DPR, ya kan? Saya bilang Indonesia bisa bikin sekarang PLTN, nggak bisa Pak. Begitu kita kunjungan ke Amerika dicegati terus. Jadi mereka itu masih nggak yakin Indonesia itu tidak ada keinginan bikin senjata nuklir. Karena kalau kita telusur ke belakang, Bung Karno itu pengen bikin senjata nuklir. Betul. Bung Karno sempat pidato mengatakan Indonesia dalam 2 minggu bisa bikin senjata nuklir. Nah itu
statement itu kecatat terus di negara barat bahwa sebenarnya Indonesia itu masih diragukan mau Oke. nuklir untuk damai, walaupun kita tanda tangan NPT loh ya, Iya. tapi tetap saja ada rasa kekhawatiran. Mm-mm. Tapi sejak 6,5 kilo itu di downblend, terus kemudian Obama mengatakan begitu, nah sekarang ini kebuka semua. Jadi Oke. industri, investor itu sudah mulai yakin, ayo masuk nuklir. Indonesia sudah nggak ada keinginan itu Mm-mm. untuk bikin Mm-mm. senjata nuklir. Jadi sudah diyakini lah. Mm-mm. Artinya Anda yakin sih. Mm-mm. Someday pasti ada. Zaman Anda. Iya. Zaman Anda. Saya tidak mau 2050. Saya Mm-mm. pengennya ya 2025 lah, 2026, 25 Iya. tahun dipercepat. Itu sudah ada Mm-mm. Mm-mm. PLTN gitu ya. Iya. Nggak usah nunggu 2050 ya. Itu hanya emosi saya aja. Saya sudah mati kalau Heeh. kalau bisa sebelumnya gitu loh. Mm-mm. Mm-mm. Ya, tapi itu kan kita berusaha. Sekarang jalannya semakin kebuka. Mm-mm. Skeptisisme dari negara barat sudah nggak ada. Tinggal Tinggal dalam kita negerinya satu ya. statement, ya satu saja perkataan go nuklir dari seorang presiden. Itu saja. Mm-mm. Mm-mm. Kalau itu pasti jadi. Yakin betul saya. Mm-mm. Kalau menterinya bikin netio persiapan panitia, ya udahlah itu dia supaya ada program untuk energi Iya. nuklir juga. Mm-mm. Mm-mm. Tapi ya itu saya hargai Pak Menteri itu juga teman saya, Pak Menteri SDM. Dulu waktu saya dirut, beliau juga jadi dirut BUMN. Jadi saya kenal baik. Beliau juga setuju sebetulnya, tapi kan beliau harus ikuti prosedur. Iya. Nah, intervensi politik yang mengatakan go nuklir itu kan presiden. Ya kita tunggu 2024. Presiden barunya harus kita bikin supaya mau membuat statement publik go nuklir. Kalau setelah itu Anda bisa optimis. Yakin zaman Anda yang jadi leading. Saya di pinggir jalan aja. Saya di teras, saya lihat, wah, saya udah tua. Gitu, Mas. Iya. Oke, ya baik. Terima kasih banyak Pak atas obrolannya ini. Ini udah 2 jam ini nggak kerasa. Aduh. Ya, semoga bermanfaat. Iya, dan saya yakin ini akan memberikan inspirasi untuk teman-teman yang mendengarkan sih, utamanya yang sepantaran saya dan adik-adik yang teman-teman masih S1 gitu kan, melihat bukan hanya melihat Bapak dari sisi ya, melihat mahasiswa dan dosen gitu, tapi melihat bagaimana Bapak juga punya semangat lain gitu kan, trailblazer itu yang sebenarnya buat saya menarik. Yeah. Ya, terima kasih banyak sekali lagi atas kesediaannya untuk hadir, dan untuk teman-teman yang mendengarkan, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.